Sudah genap 30 hari. Aku menatap kalender duduk di atas meja kerjaku yang terbuat dari kayu jati kokoh. Lingkaran merah yang kutandai sebulan lalu seolah menatapku balik dengan ejekan halus. Seharusnya, hari ini Mas Bayu pulang. Seharusnya, hari ini rumah besar kami yang terasa sepi kembali hangat oleh tawa dan aroma parfum maskulinnya yang selalu kurindukan. Namaku Arini. Orang-orang mengenalku sebagai wanita besi. Di usia 32 tahun, aku memegang kendali penuh atas perusahaan properti warisan mendiang ayah yang kini telah berkembang pesat di tanganku. Aku terbiasa memerintah, terbiasa mengambil keputusan sulit, dan terbiasa dihormati. Namun, di hadapan cinta, wanita besi ini pun bisa meleleh menjadi lilin yang lunak. Mas Bayu, suamiku, adalah kelemahan terbesarku. Bu Arini, berkas lelang proyek di Surabaya sudah saya siapkan di meja Bapak. Suara sekretarisku membuyarkan lamunanku. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Desi. Tapi Mas Bayu belum mengabari kapan dia mendarat. Ponselnya susah dihubungi sejak kemarin malam. Mungkin sinyal di lokasi proyek sedang buruk. Bu, Bapak kan pekerja keras? Pasti beliau sedang memastikan semuanya sempurna sebelum kembali pada Ibu. Hibur Desi. Aku mengangguk, berusaha menelan rasa gelisah yang entah kenapa mengganjal di ulu hati. Mas Bayu memang pekerja keras. Itu salah satu alasan aku jatuh cinta padanya 5 tahun lalu. Dia hanyalah staf biasa di divisi logistik saat itu. Latar belakangnya sederhana, bahkan bisa dibilang kekurangan. Aku ingat betul kemejanya yang lusuh dan sepatu pantofelnya yang solnya sudah tipis. Namun, matanya menyiratkan ambisi dan ketulusan, atau setidaknya, itulah yang kulihat saat itu. Aku mengangkat derajatnya. Melawan tentangan keluarga besar yang mengatakan kami tidak sekufu, tidak selevel. Aku menikahinya, memberinya jabatan direktur operasional, membelikannya mobil mewah, dan membungkus tubuhnya dengan jas-jas bermerek. Aku ingin suamiku tegak berdiri di sampingku tanpa rasa minder. Ting! Sebuah notifikasi pesan masuk ke ponselku. Bukan dari Mas Bayu, melainkan dari Tante Ratna, adik dari ibuku. Rina sudah melahirkan. Alhamdulillah bayinya laki-laki. Lucu sekali, mirip sekali sama ayahnya. Kamu kapan sempat nengok ke Bandung? Kasihan Rina, dia selalu nanyain kamu. Pesan itu menyertakan sebuah foto bayi mungil yang masih merah, terbungkus kain bedong biru muda. Senyumku merekah lebar. Rina, sepupuku, sekaligus sahabatku sejak masa kuliah. Nasib Rina tidak seberuntung aku. Ayah Rina, Om Hasan, hanya bekerja serabutan, dan Tante Ratna sakit-sakitan. Sejak kuliah, akulah yang sering membayar uang semester Rina diam-diam agar dia tidak putus sekolah. Bahkan setelah menikah, aku rutin mengirimkan uang bulanan untuk membantu dapur mereka tetap berasap. Rina menikah siri setahun yang lalu. Dia bilang suaminya orang biasa, pemalu, dan belum mapan, sehingga mereka hanya menikah secara agama dihadiri keluarga inti. Aku ingat waktu itu aku sedang ada perjalanan bisnis ke Singapura, jadi aku tidak bisa hadir. Aku hanya mengirimkan transfer uang dalam jumlah besar sebagai kado pernikahan. Rina bilang suaminya bekerja serabutan di luar kota, jadi mereka jarang bertemu. Kasihan Rina. Gumamku pelan. Membayangkan Rina melahirkan ditemani orang tua yang pas-pasan dan suami yang katanya jarang pulang, hatiku terenyuh. Dia pasti kesepian. Dia pasti butuh dukungan, bukan hanya uang, tapi kehadiran sahabat. Tiba-tiba, sebuah ide gila namun menyenangkan melintas di benakku. Mas Bayu masih belum ada kabar dari Surabaya. Mungkin dia baru akan pulang besok atau lusa. Sementara itu, ini hari Sabtu. Akhir pekan. Kenapa aku tidak ke Bandung saja? Aku bisa memberikan kejutan untuk Rina, membawakannya perlengkapan bayi terbaik, dan memeluknya. Aku ingin melihat sepupuku bahagia. Aku segera menekan tombol interkom. Desi, tolong batalkan semua janji saya hari ini. Saya mau keluar kota. Tanpa menunggu lama, aku menyambar tas tanganku dan bergegas keluar kantor. Langkahku ringan. Ada kebahagiaan yang meluap-luap membayangkan wajah Rina yang terkejut nanti. Sesampainya di rumah, aku langsung mencari ibu. Ibuku tinggal bersamaku sejak ayah meninggal. Beliau sedang bermain di taman belakang bersama anak sematawayangku,
Dava, yang baru berusia 4 tahun. Bu, panggilku. Ibu menoleh, wajah tuanya yang teduh selalu menenangkan. Loh, Rini? Kok sudah pulang jam segini? Bayu sudah sampai. Aku menggeleng, menyembunyikan kekecewaan di mataku. Belum, Bu. Mas Bayu belum ada kabar. Mungkin masih sibuk di Site Surabaya. Rini mau minta tolong ibu. Apa itu, enduk? Rina sudah melahirkan, Bu. Rini pengen banget ke Bandung hari ini. Kasihan dia, nikahnya saja siri dan sederhana. Sekarang melahirkan pasti butuh bantuan. Rini mau jenguk dia. Boleh Rini titip Dava sebentar? Rini mungkin menginap semalam kalau kemalaman, atau langsung pulang kalau sempat. Ibu tersenyum maklum. Ya ampun, Rina sudah punya anak? Cepat sekali rasanya. Pergilah, Nak. Kamu itu memang hatinya emas. Sama seperti ayahmu. Selalu memikirkan saudara. Jangan khawatir soal Dava, ada ibu dan Mbak Narti. Aku memeluk ibu erat. Makasih ya, Bu. Rini siap-siap dulu. Dava berlari memeluk kakiku. Mama mau pergi? Aku berjongkok, mengusap rambut halusnya yang hitam legam, mirip rambut ayahnya. Mama mau jenguk Tante Rina sebentar ya, sayang. Tante Rina punya dedek bayi. Nanti Mama belikan Dava mainan pas pulang. Oke? Oke. Dava mau robot. Serunya riang. Aku bergegas ke kamar, mengganti pakaian kerjaku dengan dress santai namun tetap elegan berwarna peach. Setelah itu, aku pergi ke pusat perbelanjaan terbesar di Jakarta Selatan. Aku tidak tanggung-tanggung. Aku masuk ke butik perlengkapan bayi paling mahal. Tanganku dengan cekatan mengambil stroller impor keluaran terbaru, satu set box bayi portable, pakaian-pakaian bayi bermerek, sterilizer botol, hingga persediaan popok dan susu premium untuk sebulan. Aku juga membelikan perhiasan emas, sepasang anting dan kalung, untuk Rina sebagai hadiah melahirkan. Tolong bungkus yang rapi ya, Mbak. Ini untuk orang spesial. Kataku pada pramuniaga yang tampak kewalahan namun, senang melihat total belanjaanku yang mencapai puluhan juta rupiah. Baik, Bu. Ibu baik sekali. Temannya pasti beruntung punya sahabat seperti ibu. Puji pramuniaga itu. Aku hanya tersenyum simpul. Bukan hanya teman, dia saudaraku. Dan aku tahu rasanya tidak punya apa-apa saat butuh. Jadi aku tidak mau Rina merasakannya. Setelah semua barang dimuat ke dalam bagasi SUV Pajero Sport milikku, hingga kursi belakang harus dilipat karena banyaknya kado, aku mulai memacu kendaraan membelah jalanan Jakarta yang mulai macet di sore hari. Perjalanan ke Bandung biasanya memakan waktu 3 jam via tol Cipularang. Sepanjang perjalanan, aku memutar lagu-lagu nostalgia masa kuliah. Pikiranku melayang ke masa lalu. Aku teringat saat Rina menangis di kantin kampus karena tidak bisa bayar uang kos. Waktu itu aku langsung menyerahkan uang tabunganku. Rin, pakai aja. Aku nggak butuh kok, kataku bohong waktu itu. Rina memelukku sambil menangis sesenggukan. Makasih, Rini, kamu malaikatku. Aku janji, suatu saat aku akan balas kebaikanmu. Aku nggak akan pernah lupa. Janji itu. Kata-kata itu terngiang kembali di telingaku. Aku tidak pernah menagih janji itu. Melihat Rina bisa hidup layak dan tidak kelaparan saja sudah cukup bagiku. Aku ikhlas membantu keluarga Om Hasan, karena bagaimanapun darah kami bersatu. Langit mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan saat aku memasuki gerbang tol Pasteur. Udara Bandung yang sejuk menyapaku saat kaca jendela kuturunkan sedikit. Ponselku yang terhubung ke Bluetooth mobil berbunyi. Aku melirik layar. Calling, Mas Bayu. Jantungku berdegup kencang. Akhirnya. Halo, Mas? Assalamualaikum. Seruku antusias. Waalaikumsalam. Sayang, suara Bayu terdengar di seberang sana. Ada nada yang aneh. Sedikit gugup? Atau terengah-engah? Kamu di mana? Kok suara anginnya kencang? Aku lagi di jalan, Mas. Kamu gimana? Kapan pulang? Aku kangen banget. Dava juga nanyain terus. Cecarku tanpa memberi jeda. Itu. Mas masih harus stay di Surabaya mungkin 2 atau 3 hari lagi. Sayang. Ada masalah sedikit di perizinan lahan, jadi Mas harus lobi orang dinas dulu. Maaf ya.
Kekecewaan menghantam dadaku. 3 hari lagi? Yah, kok lama banget sih, Mas? Bukannya janjinya cuma sebulan? Ini udah lewat loh. Dava rewel terus. Keluhku, nada suaraku mulai merajuk. Sabar ya, sayang. Ini kan demi perusahaan kamu juga. Demi masa depan kita. Kamu kan tahu, aku kerja keras buat siapa? Buat kamu, buat Dava, bujuknya dengan nada manis yang selalu berhasil meluluhkan hatiku. Iya, aku tahu. Ya udah, jaga kesehatannya di sana. Jangan lupa makan. Iya, kamu juga. Sudah dulu ya, aku mau rapat lagi. Love you. Love you too. Sambungan terputus. Aku menghela napas panjang. Demi perusahaan kamu, katanya. Kata-kata itu kadang terdengar seperti pengabdian, tapi entah kenapa hari ini terdengar seperti tameng. Tapi aku segera menepis pikiran negatif itu. Bayu adalah suami yang baik. Dia tidak pernah macam-macam. Uang gajinya saja kuserahkan padanya untuk dia kelola sendiri, meski aku tahu dia sering mengirimkannya ke kampung halamannya. Aku tidak pernah mempermasalahkan itu. Mobilku mulai memasuki kawasan perumahan padat penduduk di daerah Bandung pinggiran. Rumah Rina dan orang tuanya tidak mewah. Rumah tua peninggalan kakek kami yang sudah dibagi waris. Letaknya agak masuk ke dalam gang yang hanya muat 1 mobil. Jalanan sempit dan berliku membuatku harus menyetir dengan ekstra hati-hati. Langit sudah mulai gelap sepenuhnya saat aku mendekati patokan yang biasa kuingat. Sebuah pos ronda bercat oranye. Tinggal 2 belokan lagi. Hatiku kembali berdebar, kali ini karena kegembiraan. Aku membayangkan wajah Rina, Tante Ratna, dan Om Hasan saat melihatku turun dari mobil mewah ini dengan membawa gunungan kado. Mereka pasti akan heboh menyambutku. Mungkin Rina akan menangis haru lagi seperti dulu. Aku membelokkan setir ke kiri, masuk ke jalanan depan rumah Rina. Tapi kemudian, alisku bertaut. Di depan pagar rumah Rina yang catnya mulai mengelupas itu, terparkir sebuah mobil. Sebuah SUV hitam yang sangat familiar. Plat nomornya B1890 RFD. Mataku menyipit, berusaha memastikan penglihatanku di bawah temaram lampu jalan yang kekuningan. Aku hafal plat nomor itu. Aku yang mengurus STNK-nya. Aku yang membayar pajaknya bulan lalu. Itu mobil dinas Mas Bayu. Otakku seakan berhenti bekerja sejenak. Tuh. Kenapa mobil Mas Bayu ada di sini? Logikaku berusaha mencari alasan yang masuk akal. Mungkin Bayu pulang lewat darat dari Surabaya dan mampir ke Bandung? Tapi kenapa dia tidak bilang? Tadi di telepon dia bilang masih di Surabaya, harus rapat. Mungkin dia mau memberi kejutan juga? Tapi dia bilang masih 3 hari lagi. Jantungku yang tadinya berdebar karena gembira, kini berdebar karena rasa takut yang dingin menjalar dari tengkuk hingga ke ujung kaki. Tanganku mencengkeram setir kemudi dengan erat, hingga buku-buku jariku memutih. Aku memarkirkan mobilku tepat di belakang mobil hitam itu. Mesin kumatikan. Keheningan menyergap kabin mobilku, kontras dengan gemuruh di dadaku. Aku turun dari mobil dengan langkah gontai. Tidak ada senyum yang kusiapkan tadi. Kado-kado di bagasi kulupakan sejenak. Aku berjalan mendekati pagar rumah yang sedikit terbuka. Dari dalam rumah, terdengar suara tawa. Suara tawa yang sangat kukenal. Suara tawa yang sudah sebulan ini tidak kudengar di rumahku sendiri. Aduh, Papa Bayu pinter banget sih gendong dedeknya. Suara Rina terdengar manja, melengking ceria. Iya dong, kan anak Papa sendiri. Masa Papa nggak bisa gendong jagoan Papa? Suara berat itu menyahut. Suara Mas Bayu. Duniaku rasanya runtuh seketika. Kakiku gemetar hebat. Tapi entah kekuatan dari mana, aku melangkah masuk ke halaman. Pintu depan rumah itu terbuka lebar, seolah mereka tidak takut ada orang yang melihat. Atau mungkin mereka merasa aman karena mengira, si bodoh Arini, sedang sibuk bekerja di Jakarta. Aku berdiri di ambang pintu. Pemandangan di depanku membakar retina mataku. Di ruang tamu yang sempit itu, di atas karpet bulu murahan, Mas Bayu, suamiku yang katanya sedang dinas di Surabaya, sedang duduk bersila. Dia mengenakan kaos oblong santai dan celana pendek. Di lengannya, seorang bayi mungil tertidur pulas. Wajah Mas Bayu menatap bayi itu dengan tatapan penuh cinta,
tatapan yang jarang sekali ia berikan pada Dava belakangan ini. Di sebelahnya, Rina, sepupuku, sahabatku, orang yang kuanggap adik sendiri, bersandar manja di bahu Mas Bayu. Tangan Rina mengelus lengan Mas Bayu dengan mesra. Dan di sofa, Tante Ratna dan Om Hasan duduk sambil tersenyum lebar, menatap keluarga bahagia di depan mereka dengan tatapan bangga. Duh, senangnya punya mantu pejabat, cucu kita jadi terjamin ya, Pak, celoteh Tante Ratna sambil mengupas jeruk. Iya, Bu. Untung Rina pinter milih suami. Gak kayak suaminya Arini yang dulu kita kira bakal jadi orang susah, ternyata sekarang Bayu yang pegang kendali, sahut Om Hasan. Darahku mendidih. Dadaku sesak, seolah pasokan oksigen di Bandung mendadak habis. Kado pelengkapan bayi yang sempat kuambil satu, sebuah kotak besar berisi mainan, terlepas dari tanganku. Brak! Kotak itu jatuh menghantam lantai ubin yang dingin. Seketika, tawa dan obrolan di ruangan itu mati. Hening yang mencekam mengambil alih. 4 pasang mata serentak menoleh ke arah pintu. Ke arahku. Mata Mas Bayu membelalak lebar. Wajahnya yang tadi cerah seketika pucat pasi seperti mayat. Mulutnya ternganga, tapi tidak ada suara yang keluar. Rina mematung, tangannya yang tadi memeluk lengan Bayu terlepas kaku. Arini, desis Mas Bayu, suaranya bergetar hebat. Aku berdiri di sana, menatap mereka satu persatu. Rasa sakit yang menghunjam dada perlahan berubah menjadi amarah yang membara. Jadi, suaraku terdengar serak, tajam, dan dingin. Ini dinas luar kotamu, Mas? Di selangkangan sepupuku? Waktu seakan berhenti. Aku pernah mendengar orang berkata bahwa saat seseorang mengalami syok berat, otaknya akan menolak memproses realitas untuk melindungi kewarasan pemiliknya. Kupikir itu hanya omong kosong dramatis dalam novel-novel picisan. Namun, detik ini, aku merasakannya sendiri. Mataku menangkap gambar di depanku dengan kejernihan yang menyakitkan, tapi otakku menolak menerjemahkannya. Itu Mas Bayu, suamiku. Laki-laki yang tadi pagi mengirim pesan rindu dari Surabaya. Itu Rina, sepupuku. Adik kesayanganku yang kupikir hidup kekurangan dan kesepian. Itu bayi. Bayi yang katanya anak dari suami siri Rina yang misterius. Tapi kenapa Mas Bayu memakai celana pendek rumahan bermotif kotak-kotak yang kubelikan 3 bulan lalu di Jakarta? Kenapa Rina bersandar begitu nyaman di bahunya? Dan kenapa tangan Mas Bayu menepuk-nepuk punggung bayi itu dengan ritme yang begitu bapak-bapak? Ritme seorang ayah yang sudah terbiasa? Mas. Suaraku keluar lagi, kali ini lebih mirip cicitan tikus yang terinjak. Lemah. Hancur. Keheningan di ruangan itu pecah ketika bayi dalam gendongan Mas Bayu mulai menangis. Mungkin dia kaget mendengar suara kotak kado yang kujatuhkan tadi, atau mungkin dia bisa merasakan ketegangan mengerikan yang tiba-tiba memenuhi udara. Oe, oe. Tangisan bayi itu seperti palu godam yang menghantam kaca realitasku, hingga pecah berantakan. Mas Bayu tersentak, seolah baru sadar dari hipnotis. Dia melompat berdiri, nyaris menjatuhkan bayi itu jika saja dia tidak sigap mendekapnya kembali. Wajahnya yang tadi pucat kini memerah, keringat dingin mulai membanjiri pelipisnya. Sayang, Arini, dengerin aku dulu. Ini nggak seperti yang kamu lihat. Seru Bayu panik. Kalimat klise. Kalimat paling bodoh yang selalu diucapkan peselingkuh saat tertangkap basah. Rina ikut berdiri. Wajahnya pias. Dia menarik ujung daster batiknya dengan gugup. Namun, yang membuat ulu hatiku nyeri, dia tidak segera menjauh dari suamiku. Dia justru berdiri di belakang punggung Bayu, seolah mencari perlindungan. Perlindungan dari siapa? Dariku? Dari wanita yang selama ini membiayai hidupnya? Nggak seperti yang kulihat. Aku mengulang kata-katanya. Kakiku melangkah masuk selangkah demi selangkah, meski lututku rasanya sudah berubah menjadi jeli. Mataku masih sehat. Mas, aku melihat kamu. Di sini. Di rumah sepupuku. Menggendong bayi. Tatapanku jatuh pada bayi merah itu. Kini, dari jarak yang lebih dekat, aku bisa melihatnya dengan jelas. Hidungnya, bibirnya, bentuk matanya. Dunia seakan berputar miring. Aku berpegangan pada kusen pintu agar tidak ambruk. Bayi itu adalah cetakan mini dari Bayu.
Tidak ada keraguan. Tidak butuh tes DNA. Wajah bayi itu adalah wajah Bayu saat tidur. Itu adalah wajah Dava saat baru lahir. Itu anakmu? Tanyaku lirih. Air mata belum keluar. Rasa sakitnya terlalu besar hingga air mata pun enggan menetes. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku hingga hancur lebur. Bayu terdiam. Dia menelan ludah, jakunnya bergerak naik turun. Jauh aku, Bayu. Teriakanku meledak, menggema di seluruh rumah sempit itu. Bayi itu menangis makin kencang. Rina segera merebut bayi itu dari tangan Bayu dan memeluknya erat. Menatapku dengan tatapan takut bercampur benci. Iya, ini anak Mas Bayu. Jawaban itu bukan datang dari mulut Bayu, melainkan dari mulut Tante Ratna. Aku menoleh ke arah sofa. Tante Ratna dan Om Hasan sudah berdiri. Wajah mereka tidak menyeratkan rasa bersalah yang seharusnya. Justru, ada sorot defensif, sorot menantang yang membuatku mual. Tante. Aku menatap adik ibuku itu dengan tatapan tak percaya. Tante tahu? Ya tahulah, sahut Tante Ratna ketus, seolah dia sudah lelah menyembunyikan bangkai ini. Dia berjalan mendekati Rina, mengusap punggung anaknya. Mau sampai kapan disembunyiin? Toh sekarang kamu sudah lihat sendiri. Ya sudah, ini takdir. Rini, jodoh itu di tangan Tuhan. Takdir? Aku tertawa. Tawa yang terdengar sumbang dan mengerikan di telingaku sendiri. Tante bilang ini takdir? Suamiku selingkuh dengan anak tante, dan tante bilang ini takdir. Jaga bicaramu, Rini, bentak Om Hasan. Laki-laki yang dulu sering kubantu lunasi hutang judinya itu kini menunjuk wajahku. Bayu itu laki-laki. Wajar kalau dia mau nambah istri. Lagian Rina itu sepupumu, saudara kamu sendiri. Daripada dia nikah sama orang lain, mending sama saudara, hartanya nggak lari kemana-mana. Aku mundur selangkah. Rasa mual yang hebat tiba-tiba menyerang perutku. Logika macam apa ini? Keluarga macam apa ini? Aku menatap mereka satu persatu. Bayu yang menunduk pengecut. Rina yang memeluk bayinya sambil melirikku sinis. Tante Ratna dan Om Hasan yang membusungkan dada, merasa tidak berdosa. Tiba-tiba, potongan-potongan puzzle di kepalaku mulai tersusun rapi. Perjalananku ke sini tadi. Firasat buruk yang kurasakan. Ban mobilku yang sempat rasa licin di tol, rasa enggan yang sempat muncul saat hendak berangkat. Semuanya seolah alam semesta sedang memberiku peringatan. Jangan pergi, Arini. Kamu akan hancur. Tapi aku mengabaikannya demi niat baik. Demi memberi kejutan. Dan kejutan itu kini berbalik menampar wajahku. Aku teringat semua keanehan Mas Bayu setahun terakhir. Dinas luar kota yang makin sering. Ponsel yang sering diganti passwordnya. Sikapnya yang dingin diranjang. Alasannya yang selalu lelah. Dan uang. Ya Tuhan, uang. Sebagai pemilik perusahaan, aku jarang mengecek detail pengeluaran rumah tangga karena aku percaya pada Bayu. Gajinya sebagai direktur sangat besar, ditambah bonus yang kuberikan. Tapi dia selalu bilang uangnya habis untuk investasi, atau membantu orang tuanya di kampung. Ternyata investasinya ada di sini. Di rumah ini, mataku menyapu sekeliling ruangan. Ada TV LED besar bermerek terbaru di dinding. Ada kulkas 2 pintu yang terlihat dari ruang tengah. Sofa yang diduduki Tante Ratna pun terlihat baru, masih ada plastik di bagian kakinya. Jadi, aku menatap Bayu lagi, suaraku bergetar menahan amarah yang mulai membakar hangus rasa cintaku. Rumah ini, barang-barang ini, semua dari uangmu. Bayu diam. Dari uangku, Bayu? Teriakku lagi. Itu uang gajiku, Rini, hakku. Bayu akhirnya bersuara, membela diri. Dia mengangkat wajahnya, menatapku dengan sorot mata yang asing. Bukan sorot mata suami yang penuh cinta, tapi sorot mata laki-laki yang egonya terusik. Aku kerja siang malam di perusahaanmu. Aku berhak menggunakan uangku untuk membahagiakan istri dan anakku. Istri dan anakmu ada di Jakarta. Bayu. Dava. Aku. Aku menunjuk dadaku sendiri. Rina juga istriku. Balas Bayu tak kalah keras. Pengakuan itu meluncur mulus. Tanpa rasa penyesalan.
Kami sudah menikah siri setahun lalu. Lanjut Bayu, suaranya mulai stabil, seolah dia mendapatkan kekuatan dari keberadaan Rina dan mertua barunya di sana. Aku butuh ketenangan, Rini. Di rumah kita, aku cuma bawahanmu. Di kantor aku bawahanmu, di rumah aku bawahanmu. Kamu yang atur segalanya. Kamu yang berkuasa. Aku suami, tapi rasanya kayak numpang hidup. Dia menunjuk Rina. Di sini, sama Rina, aku dihargai. Aku dianggap kepala keluarga. Rina melayaniku layaknya istri yang patuh. Dia nggak sibuk kerja, dia fokus ngurus aku. Aku butuh itu. Air mataku akhirnya jatuh. Satu tetes, diikuti tetes-tetes lain yang menganak sungai. Bukan karena sedih mendengar alasannya, tapi karena merasa betapa konyolnya semua ini. Aku mengangkatnya dari lumpur. Aku membalutnya dengan kemewahan. Aku memberinya panggung agar dia terlihat hebat. Dan dia membalasnya dengan menusukku tepat di jantung. Menggunakan harga diri sebagai alasan klise. Kamu merasa jadi bawahan? Tanyaku pelan, menyeka air mata dengan kasar. Siapa yang memberimu jabatan direktur? Siapa yang membelikanmu Pajero yang kamu parkir di depan itu? Siapa yang membayar kartu kredit yang kamu pakai untuk membelikan susu anak harammu ini? Jangan sebut anakku anak haram. Rina tiba-tiba memekik. Wajahnya merah padam. Kami menikah sah secara agama. Ada walinya, bapakku sendiri. Anakku suci. Suci di atas penderitaan orang lain. Aku menatap Rina tajam. Kamu, perempuan yang kuanggap adik. Makan dari uangku. Kuliah dari uangku. Bahkan saat kamu bilang mau nikah, aku kirim uang puluhan juta buat modal kamu. Ternyata uang itu kamu pakai buat nikah sama suamiku. Rina mendengus. Kamu itu sudah punya segalanya. Mbak Rini, kamu cantik, kaya, punya perusahaan. Apa salahnya berbagi sedikit kebahagiaan sama aku? Aku cuma minta Mas Bayu. Kamu kan sibuk sama bisnismu. Mas Bayu kesepian. Aku cuma mengisi kekosongan itu. Harusnya kamu makasih sama aku karena ngurusin suamimu. Gila. Mereka semua sudah gila. Logika mereka sudah terbalik. Keserakahan dan iri hati telah mengubah mereka menjadi monster. Aku melirik jam tangan Rolex di pergelangan tanganku, jam yang sepasang dengan milik Bayu. Rasanya ingin kulepaskan dan kulempar ke wajahnya. Tapi tidak. Aku tidak boleh terlihat lemah. Aku tidak boleh histeris seperti wanita gila yang kalah. Aku adalah Arini, pimpinan ratusan karyawan. Aku sudah menghadapi krisis perusahaan, menghadapi preman tanah, menghadapi sengketa lahan. Menghadapi sekumpulan pengkhianat ini tidak boleh membuatku runtuh. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara yang terasa beracun di rumah ini. Perlahan, postur tubuhku tegak kembali. Aku menegakkan bahu, mengangkat dagu. Wajahku yang tadi basah oleh air mata kini mengeras. Dingin. Datar. Aku berjalan mendekat ke arah tumpukan kado yang kubawa tadi. Kado-kado mahal yang kubeli dengan penuh cinta dan harapan. Ada stroller di bagasi. Ada box bayi. Ada emas. Aku datang ke sini, kataku pelan, menatap mereka satu persatu dengan tatapan setajam silet. Membawa niat baik. Aku ingin menjenguk sahabatku. Aku ingin memberi selamat atas kelahiran keponakanku. Aku menendang kotak kado yang jatuh tadi, hingga tergeser ke kaki Bayu. Isinya berhamburan keluar. Mainan mahal, baju-baju bermerek. Ternyata, aku datang ke pemakamanku sendiri. Pemakaman pernikahanku. Pemakaman persaudaraanku dengan kalian. Aku menatap Tante Ratna dan Om Hasan. Tante, Om. Selama ini aku hormat sama kalian karena kalian adik ibu. Aku tutup mata kalau kalian sering minta uang dengan alasan sakit, alasan renovasi, alasan ini itu. Ternyata, kalian menjual anak kalian sendiri untuk jadi pelakor. Kalian menikmati uang haram dari menantu yang mengkhianati keponakan kalian sendiri. Cukup, Rini, bentak Om Hasan. Jangan mentang-mentang kamu kaya kamu bisa menghina orang tua. Orang tua yang tidak punya harga diri tidak layak dihormati. Balasku tenang namun menusuk. Lalu aku beralih ke Bayu. Dia masih berdiri mematung, seolah menunggu vonis. Mas Bayu,
panggilku lembut, namun nada suaraku membuat bulu kuduknya berdiri. Kamu bilang kamu merasa jadi bawahan di rumahku? Kamu merasa tidak punya harga diri. Aku tersenyum miring. Baiklah. Kalau itu maumu. Mulai detik ini, aku akan mengabulkan keinginanmu. Kamu tidak akan lagi jadi bawahan di perusahaanku. Kamu tidak akan lagi jadi bawahan di rumahku. Wajah Bayu berubah bingung, mungkin mengira aku akan memaafkannya. Maksudmu? Tanyanya bodoh. Mulai detik ini juga, suaraku menggelegar, kamu saya pecat dari PT Arini Karya Utama. Dan mulai detik ini juga, aku jatuhkan talak padamu. Kita selesai, Bayu. Selesai. Mata Bayu membelalak. Kamu nggak bisa seenaknya pecat aku. Aku direktur operasional. Banyak proyek yang pegang tanda tanganku. Itu perusahaanku, Bayu. Warisan ayahku. Kamu lupa? Kamu di sana cuma karyawan. Kontrakmu? Cih, aku pemilik saham tunggal. Aku bisa menendangmu kapan saja. Dan soal proyek? Jangan sombong. Kamu pikir kamu hebat? Kamu cuma boneka yang kuletakkan di kursi empuk. Timku yang bekerja. Kamu cuma tanda tangan. Aku melangkah maju, tanganku terulur. Sekarang, mana kunci mobil itu? Aku menunjuk ke arah luar, ke mobil Pajero hitam. Kunci mobil? Bayu mundur selangkah. Ini mobil dinasku. Aku butuh buat balik ke Jakarta. Itu aset perusahaan. Fasilitas untuk direktur. Dan karena kamu sudah bukan direktur lagi per detik ini, kamu tidak berhak memakainya. Sini. Rini, jangan gila. Terus aku naik apa? Naik bis. Atau jalan kaki. Atau minta antarkan mertua barumu yang terhormat, ini naik motor bututnya. Kataku sadis. Sini kuncinya. Atau aku laporkan kamu sekarang juga ke polisi atas tuduhan penggelapan aset perusahaan. Ancaman polisi membuat nyali Bayu ciut. Wajahnya pias. Dengan tangan gemetar, dia merogoh saku celana pendeknya dan mengeluarkan kunci mobil Pajero itu. Dia melemparkannya ke lantai di depanku, tidak berani memberikannya langsung ke tanganku. Aku memungut kunci itu. Terasa dingin di telapak tanganku. Bagus, kataku. Dompetmu. Keluarkan. Apa? Dompetmu. Kartu kredit platinum itu atas namaku. Kartu debit Bank Mandiri itu rekening gajimu yang kedaftar di perusahaan, aku yang buka rekeningnya. Kembalikan. Rini, kamu mau mematikan aku? Teriak Bayu frustrasi. Rina mulai menangis histeris di belakangnya. Mas, jangan kasih mas. Nanti kita makan apa? Rengek Rina. Oh, tenang saja, Rin, ujarku sambil menatap sepupuku itu dengan senyum manis yang mematikan. Katanya Mas Bayu kepala keluarga yang hebat? Katanya dia butuh dihargai? Nah, sekarang saatnya dia buktikan kehebatannya. Tanpa uangku. Tanpa fasilitas dariku. Coba kita lihat, seberapa jantan suami kebanggaanmu ini kalau dompetnya kosong. Aku menatap Bayu lagi, tatapan mematikan yang tak terbantahkan. Keluarkan. Atau aku blokir lewat telepon sekarang dan aku lapor polisi kalau kartuku dicuri. Bayu mendengus kasar, membanting dompetnya ke lantai. Isinya berhamburan. Aku memungut kartu kredit hitam dan kartu debit prioritas yang selama ini kubuatkan untuknya agar dia terlihat bergengsi di depan klien. Aku mematahkan kartu-kartu itu di depan mata mereka semua. Krek. Krek. Bunyi patahan plastik itu terdengar begitu merdu. Nah, kataku sambil menjatuhkan patahan kartu itu ke tumpukan kado yang berserakan. Silakan nikmati kebahagiaan sederhana kalian. Nikmati pernikahan siri kalian yang penuh berkah ini. Aku berbalik badan, bersiap untuk pergi. Dadaku sesak, rasanya ingin berteriak sekeras-kerasnya, tapi aku menahannya. Aku harus keluar dari sini dengan kepala tegak. Tunggu, Rini. Suara Tante Ratna menahanku. Aku berhenti di ambang pintu, tapi tidak menoleh. Kamu tega sama saudaramu sendiri? Kamu tega biarin ponakanmu nggak punya apa-apa? Tega kamu ambil semuanya? Ratap Tante Ratna,
mulai memainkan kartu playing victim. Ingat pesan almarhum ibumu, harus rukun sama saudara. Aku menoleh sedikit, memberikan tatapan terakhir yang penuh jijik. Ibu menyuruhku rukun sama saudara, Tante. Bukan memelihara ular. Pesan itu sudah batal saat Tante dan Rina memutuskan untuk menusukku dari belakang. Jangan harap ada 1 rupiah pun uangku yang mengalir ke rumah ini lagi. Jangan harap ada bantuan. Anggap saja aku sudah mati bagi kalian. Karena bagi aku, kalian semua sudah mati. Aku melangkah keluar dari rumah neraka itu. Udara malam Bandung yang dingin menampar wajahku, tapi hatiku jauh lebih beku. Aku berjalan menuju mobilku. Di sana, terparkir Pajero hitam milik perusahaan. Aku punya 2 kunci mobil sekarang. Mobilku sendiri, dan mobil yang dipakai Bayu. Aku masuk ke mobilku, menyalakan mesin. Lalu aku menelepon seseorang. Halo, Pak Asep? Sapaku pada kepala satpam komplek perumahanku di Jakarta, suaraku bergetar menahan tangis yang sudah di ujung mata. Iya, Bu Arini? Ada apa malam-malam? Pak, tolong dengarkan saya baik-baik. Mulai malam ini, detik ini juga, dilarang keras membukakan gerbang untuk Mas Bayu. Dilarang keras membiarkan dia masuk ke area rumah. Kalau dia maksa, panggil polisi. Usir dia seperti maling. Bapak mengerti. Hening sejenak di seberang sana. Baik, baik, Bu. Saya mengerti. Ada apa ya, Bu? Nanti saya jelaskan. Lakukan saja perintah saya. Dan satu lagi, Pak. Kunci semua akses pintu. Saya sedang perjalanan pulang. Aku mematikan telepon. Aku menatap rumah Rina untuk terakhir kalinya. Lampu ruang tamu masih menyala, menampilkan siluet-siluet orang yang sedang bertengkar di dalamnya. Terdengar suara teriakan Rina dan Bayu yang saling menyalahkan. Drama baru dimulai, batinku. Aku menginjak gas, meninggalkan tempat itu. Namun, aku sadar satu hal. Ada mobil Pajero hitam itu yang tertinggal. Aku tidak mungkin menyetir 2 mobil sekaligus. Aku tersenyum miris. Tak apa. Biar mobil itu di sana dulu. Tanpa kunci. Tanpa bensin, karena kartu bensin korporat ada di dompet yang tadi kuambil. Biar itu jadi monumen kegagalan Bayu. Besok pagi, aku akan suruh orang kantor dengan kunci cadangan untuk mengambilnya. Atau mendereknya paksa di depan tetangga Rina biar jadi tontonan. Ya, itu ide bagus. Air mataku akhirnya tumpah deras saat mobilku melaju membelah kegelapan jalan tol. Raunganku pecah, menyaingi suara mesin mobil. Sakit. Sakit sekali Tuhan. Tapi di balik rasa sakit itu, ada api dendam yang mulai menyala terang. Mereka pikir mereka bisa menghancurkan Arini? Mereka salah. Mereka baru saja membangunkan naga yang sedang tidur. Aku akan pulang. Aku akan memeluk Dava. Dan setelah itu, aku akan memastikan hidup mereka seperti neraka. Jalan tol Cipularang terbentang gelap di depanku, seperti mulut raksasa yang siap menelan apa saja. Kilometer demi kilometer kulalui dengan kecepatan tinggi, namun rasanya aku tidak bergerak kemana-mana. Bayangan kejadian di rumah Rina tadi terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak yang memuakan. Wajah Rina yang manja. Wajah Mas Bayu yang panik namun defensif. Dan bayi itu, bayi yang memiliki mata suamiku. Arg. Aku berteriak sekeras-kerasnya di dalam kabin mobil yang kedap suara. Aku memukul setir kemudi berulang kali sampai telapak tanganku terasa pedas. Rasa sakit ini tak tertahankan. Rasanya seperti ada belati berkarat yang diputar perlahan di dalam dadaku, mengoyak setiap sisa kepercayaan dan cinta yang pernah kumiliki. Air mataku mengaburkan pandangan. Aku tahu ini berbahaya. Aku tidak boleh mati konyol di jalan tol karena laki-laki brengsek itu. Aku punya Dava. Aku punya anak yang menungguku di rumah. Dengan napas tersengal, aku membelokkan mobil ke rest area KM 97. Aku butuh berhenti. Aku butuh bernapas. Aku memarkirkan mobil di sudut yang agak gelap, jauh dari keramaian orang-orang yang sedang istirahat makan malam. Mesin kumatikan, tapi AC tetap kunyalakan. Di dalam keheningan itu, pertahananku runtuh total. Aku menangis terseduh-seduh, memeluk setir mobil. Tubuhku terguncang hebat. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Rina,
Sepupu yang kusuapi saat dia lapar, yang kubayarkan uang kuliahnya saat dia nyaris drop out, yang kubelikan baju layak saat dia mau wawancara kerja. Bagaimana mungkin dia tega tidur dengan suamiku? Dan Mas Bayu, laki-laki yang kujumput dari ketiadaan. Laki-laki yang kubela mati-matian di depan keluarga besarku yang meremehkannya. Dia itu cuma numpang hidup. Rini, dia nggak punya modal, kata almarhum ayah dulu. Aku percaya dia, yah. Dia pekerja keras. Dia sayang sama Rini, belaku waktu itu. Betapa bodohnya aku. Ayah benar. Mas Bayu memang tidak punya modal, kecuali wajah memelas dan sandiwara manisnya. Aku meraih ponselku yang tergeletak di jok samping. Layarnya menyala, menampilkan foto wallpaper kami bertiga. Aku, Bayu, dan Dava saat liburan ke Jepang tahun lalu. Di foto itu, Bayu tersenyum lebar merangkulku. Sekarang, senyum itu terlihat seperti topeng iblis. Tanganku gemetar saat membuka aplikasi mobile banking. Aku perlu tahu. Aku perlu melihat seberapa dalam mereka menggerogotiku. Selama ini, aku memberikan akses kartu tambahan dan rekening operasional rumah tangga kepada Bayu. Aku tidak pernah mengecek detailnya karena aku sibuk mengurus proyek-proyek besar perusahaan. Aku pikir, pengeluarannya wajar untuk kebutuhan rumah, bensin, dan sesekali membantu orang tuanya di kampung. Aku membuka menu mutasi rekening 3 bulan terakhir. Mataku membelalak membaca deretan transaksi itu. Toko Emas Mulia Bandung, 15 juta rupiah. Asia Hermina Pasteur, persalinan VIP, 28 juta rupiah. Modercare PVJ, 5.500.000 rupiah. Transfer ke rekening Hasan Basri, Om Hasan, 10 juta rupiah. Cicilan motor NMAX, atas nama Rina, 1.800.000 rupiah. Napasku tercekat. Darahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Jadi, selama ini saat dia bilang, gajinya habis buat investasi, investasinya adalah membiayai hidup Rina, aku ingat kejadian 2 bulan lalu. Saat itu Dava sakit demam tinggi dan merengek minta dibelikan mainan robot seri terbaru yang harganya lumayan mahal. Bayu memarahi Dava. Jangan boros, Dava. Papa lagi nggak punya uang. Uang papa lagi diputar buat bisnis. Kamu harus belajar prihatin, bentaknya waktu itu. Dava menangis sampai sesak napas. Aku yang akhirnya membelikan mainan itu, sambil menenangkan Bayu bahwa tak apa memanjakan anak sesekali. Bangsat. Umpatku lirih. Dia menyuruh anak kandungnya sendiri, prihatin. Sementara dia membelikan emas dan persalinan VIP untuk anak haramnya. Dia pelit pada Dava, darah dagingnya yang sah, tapi royal pada Rina menggunakan uangku. Rasa sedihku perlahan menguap, tergantikan oleh rasa jijik yang amat sangat. Dan di balik rasa jijik itu, muncul sebuah tekad yang dingin dan keras seperti baja. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Tisu basah kuambil dari dashboard, mengusap wajahku yang berantakan. Aku memperbaiki tatanan rambutku. Cukup tangisannya. Arini yang cengeng sudah mati di KM 97 ini. Sekarang, yang tersisa adalah Arini sang CEO. Arini yang tidak pernah kalah dalam negosiasi. Arini yang bisa menghancurkan lawan bisnis dengan satu tanda tangan. Aku kembali menyalakan mesin mobil. Kali ini, caraku menyetir berbeda. Tenang. Fokus. Mematikan. Aku tiba di rumah pukul 1 dini hari. Rumah besar di kawasan Pondok Indah itu tampak megah namun sunyi. Pak Asep, satpam rumahku, segera membukakan gerbang begitu melihat mobilku. Wajahnya tampak cemas, mungkin karena instruksiku di telepon tadi. Bu Arini. Sapanya saat aku menurunkan kaca jendela. Pak Asep, suaraku datar. Ingat instruksi saya tadi? Ingat, Bu. Gerbang dikunci ganda. Tidak ada yang boleh masuk kecuali ibu. Bagus. Besok pagi, panggil tukang kunci. Ganti semua silinder kunci pintu utama dan pintu samping. Dan satu lagi, kalau besok ada orang yang mengaku suruhan Bayu mau ambil barang, usir. Baik, Bu. Maaf. Bapak kenapa ya, Bu? Tanya Pak Asep ragu-ragu. Dia sudah bukan tuan rumah di sini lagi, Pak. Dia sudah saya pecat jadi suami. Pak Asep ternganga, tapi aku tidak peduli. Aku melajukan mobil masuk ke garasi. Begitu masuk ke dalam rumah,
keheningan menyambutku. Aroma reed diffuser wangi melati yang biasanya menenangkan, kini terasa hampa. Aku menaiki tangga menuju lantai 2, langsung menuju kamar Dava. Kubuka pintu kamar anakku perlahan. Lampu tidur berbentuk bulan sabit menerangi wajah polos Dava, yang sedang tertidur pulas memeluk guling. Napasnya teratur. Aku duduk di tepi ranjangnya, mengelus pipinya yang gembil. "Maafin Mama ya, Dek," bisikku, air mata kembali menetes tapi kali ini tanpa isak tangis. "Mama salah pilih Papa buat kamu. Mama janji, mulai sekarang Mama akan lindungi Dava. Nggak ada yang boleh nyakitin Dava lagi, termasuk Papa." Dava menggeliat sedikit, lalu kembali tenang. Melihat wajah Dava, kemarahanku pada Bayu semakin menjadi-jadi. Bayu tega menelantarkan malaikat kecil ini demi egonya. Demi wanita lain. Aku berdiri, mengecup kening Dava, lalu keluar dari kamar. Aku tidak menuju kamar tidur utamaku. Aku tidak sudi tidur di ranjang yang pernah ditiduri pengkhianat itu. Aku menuju ruang kerjaku. Malam ini aku tidak akan tidur. Ada perang yang harus kusiapkan. Aku duduk di kursi kerjaku, menyalakan laptop. Cahaya layar menyinari wajahku yang kaku. Langkah pertama, putus logistik. Aku membuka internet banking prioritas. Aku memblokir semua kartu kredit tambahan atas nama Bayu yang belum sempat kupatahkan fisiknya. Lalu, aku memindahkan seluruh dana dari rekening bersama, yang 95% isinya adalah uangku, ke rekening depositoku yang tidak bisa diakses olehnya. Aku hanya menyisakan saldo minimal Rp50.000 di rekening itu. Biar dia rasakan betapa hinanya melihat saldo seperti itu. Langkah kedua, legalisasi pemecatan. Aku membuka file draft surat keputusan, SK, pemberhentian kerja. Sebagai pemilik perusahaan, aku punya hak prerogatif. Aku mengetik dengan cepat, perihal, pemutusan hubungan kerja secara tidak hormat. Alasan, pelanggaran berat etika dan penyalahgunaan aset perusahaan. Besok pagi, surat ini akan menjadi hal pertama yang diproses oleh HRD. Aku ingin surat ini dikirimkan via kurir kilat ke alamat KTP-nya, yang mana adalah rumah orang tuanya di kampung, dan juga salinannya ke emailnya. Langkah ketiga, eksekusi aset di Bandung. Aku teringat Pajero hitam yang tertinggal di sana. Mobil itu atas nama PT Arini Karya Utama. Aku mengambil ponselku, mencari kontak kepala bagian umum kantorku, Pak Iman. Meskipun ini dini hari, aku mengirim pesan WhatsApp. "Pak Iman, maaf mengganggu malam-malam. Besok pagi jam 7, tolong kirim tim eksekusi dan mobil derek ke alamat ini di Bandung, aku menyematkan lokasi rumah Rina. Ada mobil Pajero kantor plat B 1890 RFD, yang dibawa mantan direktur operasional secara ilegal. Tarik paksa mobil itu. Bawa kunci cadangan. Kalau ada perlawanan, lapor polisi setempat, bilang penggelapan aset kantor. Saya mau mobil itu sudah ada di garasi kantor Jakarta sebelum makan siang." Send. Aku bersandar di kursi. Membayangkan apa yang akan terjadi besok pagi di gang sempit rumah Rina. Tetangga-tetangga di sana pasti kepo. Perumahan padat penduduk seperti itu, suara jarum jatuh saja terdengar, apalagi suara mobil derek dan keributan. Bayu dan Rina mungkin sekarang sedang menyusun rencana, berpikir aku akan diam saja atau meratapi nasib. Mereka salah besar. Mereka tidak tahu bahwa Arini yang mereka kenal sudah berubah menjadi badai. Tiba-tiba, mataku menangkap sesuatu di sudut ruang kerja. Sebuah lemari kaca tempat aku menyimpan koleksi tas branded dan perhiasan yang jarang kupakai. Ada yang aneh. Salah satu kotak bludru merah di rak kedua terlihat sedikit miring posisinya. Jantungku berdegup kencang. Aku bangkit dan membuka lemari kaca itu. Aku mengambil kotak bludru itu. Kotak yang seharusnya berisi set perhiasan berlian pemberian almarhum ibu saat pernikahanku. Kalung dan gelang berlian yang sangat antik dan mahal. Kubuka kotak itu. Kosong. Napasku tercekat. Aku mengaduk-aduk kotak lain. Jam tangan Omega vintage milik ayah. Hill. Tas Chanel klasik flap hitam yang kupikir terselip di gudang. Tidak ada. Tanganku gemetar memegang kotak perhiasan kosong itu. Maling. Desisku. Dasar maling. Potongan ingatan kembali muncul. 3 bulan lalu,
Saat kami ada acara keluarga, Rina datang memakai kalung yang terlihat familiar. Wah, kalungnya bagus. Rin, mirip punya Mbak Rini, kata salah satu sepupu kami. Rina waktu itu menjawab dengan gugup, ah, ini MAHKW Super. Mbak, beli di online murah kok. Mana mampu aku beli berlian asli. Waktu itu aku hanya tersenyum dan memuji seleranya. Aku tidak curiga sama sekali. Aku pikir, wajar kalau dia ingin meniru gayaku. Ternyata itu memang milikku. Suamiku sendiri mencuri perhiasan warisan ibuku dan memberikannya kepada selingkuhannya? Kepada sepupuku sendiri? Kemarahan yang tadi sudah dingin kini, meledak kembali menjadi api neraka. Ini bukan lagi soal perselingkuhan. Ini kriminal. Ini penghinaan terhadap arwah orang tuaku. Mereka pikir mereka bisa menikmati barang curian itu? Aku mengambil ponselku lagi. Aku tidak akan menunggu besok untuk yang satu ini. Aku memotret kotak kosong itu. Lalu aku membuka galeri foto di cloud ponselku. Aku mencari foto acara keluarga 3 bulan lalu. Ketemu. Foto Rina sedang tersenyum lebar sambil memegang piring kue, dan di lehernya melingkar kalung berlian ibuku. Resolusi fotonya cukup tinggi untuk membuktikan itu barang asli. Aku akan membuat poster digital. Poster, DPO maling, versi elit. Tapi, tunggu. Aku punya ide yang lebih menyakitkan. Aku akan membiarkan mereka merasa aman sebentar. Biarkan Pak Iman mengambil mobil besok. Itu kejutan pertama. Soal pencurian ini, aku akan menyimpannya sebagai kartu as untuk memenjarakan mereka jika mereka berani menuntut harta gonogini. Aku melirik jam dinding. Pukul 4 pagi. Azan subuh sebentar lagi berkumandang. Aku berjalan ke jendela, menatap langit Jakarta yang masih gelap. Nikmati tidur nyenyak terakhir kalian, Bayu, Rina, gumamku. Karena saat matahari terbit nanti, neraka kalian dimulai. Aku menutup laptop. Aku harus mandi. Aku harus bersiap. Hari ini aku akan ke kantor lebih pagi. Aku akan mengumumkan restrukturisasi manajemen, alias membuang sampah dari perusahaanku. Wajahku di cermin kamar mandi terlihat lelah, mata bengkak, tapi sorot mataku tajam. Aku mengambil lipstik merah marun favoritku. Kuoleskan di bibir. Merah. Warna keberanian. Warna darah. Warna perang. Pertunjukan dimulai. Pagi di Bandung biasanya menjanjikan ketenangan. Udara sejuk, kicau burung, dan aroma bubur ayam yang lewat depan rumah. Namun, pagi ini, rumah bercat kusam milik keluarga Om Hasan terasa seperti dikelilingi awan mendung, meski matahari bersinar terik. Di dalam kamar sempit yang kini ditempati Bayu dan Rina, suasana terasa pengap. Bayu terbangun dengan kepala pening. Semalam dia nyaris tidak tidur. Bayangan wajah Arini yang dingin dan kata-katanya yang tajam terus menghantuinya. Mas. Rina mengguncang lengan Bayu pelan. Susu dedek habis. Popok juga tinggal 2. Bayu mengusap wajahnya kasar. Ya belilah, Rin. Kan kemarin aku kasih uang cash 2 juta ke ibumu. Uangnya sudah dipakai ibu buat bayar utang di warung sama arisan. Mas, kamu tahu kan ibu banyak tunggakan. Cicit Rina takut-takut. Bayu mendengus kesal. Boros banget sih. Baru kemarin dikasih. Dia bangun dari kasur tipis itu, merenggangkan badannya yang pegal. Biasanya dia tidur di kasur king cole empuk di Pondok Indah. Sekarang dia harus tidur melingkar seperti udang di kamar sempit ini. Ya sudah, nanti Mas transfer lagi. Mas mau mandi dulu. Gerah, gumam Bayu, berusaha mempertahankan wibawanya sebagai kepala keluarga, meski hatinya ketar-ketir. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, bahwa ancaman Arini semalam hanya gertakan emosi sesaat. Arini mencintainya. Arini bucin padanya. Paling nanti siang dia telepon nangis-nangis minta maaf. Pikir Bayu dengan arogansi khas laki-laki yang terlalu percaya diri. Bayu berjalan keluar kamar menuju teras depan, berniat merokok sebatang untuk menenangkan pikiran. Namun, baru saja dia menyalakan pemantik api, sebuah suara mesin berat menderu dari ujung gang. Cit. Sebuah mobil derek besar berwarna oranye dengan logo, jasa derek resmi, memaksa masuk ke jalanan sempit itu, diikuti oleh sebuah mobil Toyota Avanza hitam.
Tetangga-tetangga yang sedang menyapu halaman atau belanja sayur keliling langsung berhenti. Ibu-ibu berdaster mulai berbisik-bisik, mata mereka menyipit penuh rasa ingin tahu. Mobil derek itu berhenti tepat di depan pagar rumah Om Hasan, memblokir jalan keluar Pajero Sport hitam kebanggaan Bayu. 3 orang pria berbadan tegap turun dari Avanza. Salah satunya mengenakan seragam safari hitam. Itu Pak Iman, kepala bagian umum di kantor Arini. Wajahnya garang, tanpa senyum sedikit pun. Jantung Bayu mencelos. Rokok di bibirnya jatuh ke lantai. "Selamat pagi, Saudara Bayu," sapa Pak Iman dengan suara lantang yang sengaja dikeraskan. Bayu buru-buru membuka pagar, wajahnya pias. "Pak Iman, ngapain Bapak kesini bawa-bawa derek? Bikin malu aja." "Justru itu tujuannya, Pak," jawab Pak Iman dingin. Dia mengeluarkan secari kertas berkop surat resmi perusahaan. Sesuai instruksi Ibu Arini selaku pemilik tunggal PT Arini Karya Utama, saya ditugaskan untuk menarik aset perusahaan yang dikuasai secara ilegal oleh mantan karyawan. Kata mantan karyawan diucapkan dengan penekanan yang membuat telinga Bayu berdengung. Para tetangga mulai merapat. Bu RT yang kebetulan lewat langsung berhenti, pura-pura menyanyi tanaman di pot tetangga padahal telinganya dipasang lebar-lebar. "Mantan karyawan? Maksud Bapak apa?" "Saya direktur operasional," bentak Bayu, mencoba menggertak balik. "Sudah tidak lagi per tadi malam. SK pemecatan Bapak sedang dikirim via kurir. Sekarang, serahkan kunci mobil Pajero ini. Atau kami tarik paksa." Pak Iman memberi isyarat pada petugas derek. Petugas derek mulai menurunkan rantai besi dengan suara klontang-klontang yang berisik. "Nggak bisa gitu dong. Ini mobil dinas saya. Saya masih butuh buat operasional." Bayu panik. Dia berusaha menghalangi petugas derek yang mulai mendekati mobil. Rina, Tante Ratna, dan Om Hasan berlarian keluar rumah mendengar keributan itu. Ada apa ini? Kok mobil mantu saya mau diambil? "Maling ya kalian?" teriak Tante Ratna, berkacak pinggang dengan wajah garang. "Saya lapor polisi loh." Pak Iman tertawa sinis. "Silakan lapor, Bu. Justru kami yang mau lapor polisi kalau kalian menghalangi. Mobil ini atas nama PT Arini Karya Utama. BPKB ada di kantor. Menantu ibu ini." Pak Iman menunjuk wajah Bayu dengan telunjuknya. Sudah dipecat karena ketahuan selingkuh dan menggelapkan uang istri sahnya. "Duar." Kalimat itu seperti petir di siang bolong bagi para tetangga. Suara bisik-bisik berubah menjadi dengungan lebah yang riuh. "Hah? Selingkuh? Loh, katanya Nak Bayu ini suami sahnya Rina. Katanya duda kaya. Wah, ternyata suami orang." Wajah Tante Ratna merah padam karena malu. "Jangan sembarangan ngomong ya. Bayu ini suami Rina." "Suami Siri, kan?" potong Pak Iman tajam. "Sementara istri sahnya di Jakarta, Bu Arini, yang selama ini membiayai hidup kalian, dikhianati. Ceka. Sudah dibantu, malah menusuk. Dasar tidak tahu diri." Tanpa membuang waktu, Pak Iman memerintahkan anak buahnya. "Tarik." "Jangan." Rina menjerit histeris saat melihat rantai besi dikaitkan ke bumper mobil mewah itu. Mobil itu adalah simbol kejayaan mereka di kampung ini. Tanpa mobil itu, Bayu hanya laki-laki biasa. "Mundur, Bu," bentak petugas derek. Bayu mencoba maju, hendak memukul petugas. Tapi 2 sekuriti berbadan besar yang dibawa Pak Iman langsung menahan lengannya dan mendorongnya hingga terduduk di aspal. "Jangan bikin masalah tambah runyam, Pak Bayu. Ibu Arini masih berbaik hati tidak memenjarakan Bapak hari ini. Jangan pancing emosi beliau," bisik Pak Iman di telinga Bayu, tapi cukup keras untuk didengar Rina. Dalam hitungan menit, Pajero Sport hitam itu sudah terangkat bagian depannya. Mobil yang selama ini dipoles mengkilap oleh Bayu, mobil yang membuatnya merasa seperti raja jalanan, kini diseret seperti bangkai tak berharga. "Jalan, komando Pak Iman." Rombongan itu pergi meninggalkan kepulan debu. Bayu masih terduduk di aspal, menatap nanar ke arah mobilnya yang makin mengecil di kejauhan. Di sekelilingnya, tatapan para tetangga yang tadinya hormat dan segan,
kini berubah menjadi tatapan jijik dan mencemooh. Oalah, kirain orang kaya beneran. Ternyata mobil kantor tuh. Celetuk Bu Tejo, tetangga paling nyinyir di gang itu, dengan suara keras yang disengaja. Kasihan ya Bu Arini. Katanya yang sering kirim sembako ke rumah Bu Ratna itu Bu Arini kan? Kok tega ya suaminya diembat juga? Sahut tetangga lain. Ya namanya juga buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Bu, ibunya begitu, anaknya ya begitu. Tante Ratna yang mendengar itu langsung melempar sandal jepit ke arah kerumunan ibu-ibu. Bubar, bubar kalian. Nggak usah ngurusin hidup orang. Tetangga-tetangga itu bubar sambil terkikik geli, membawa bahan gosip paling hangat untuk sebulan ke depan. Di dalam rumah, suasana makin panas. Mas, gimana ini? Mobil diambil, terus kita kalau mau ke dokter atau jalan-jalan naik apa? Rina menangis, mengguncang tubuh Bayu yang baru masuk rumah dengan langkah gontai. Diam dulu, Rin. Pusing aku, bentak Bayu. Dia merogoh saku celananya, mengambil ponsel. Aku harus telepon orang finance. Nggak bisa Arini main blokir seenaknya. Aku punya hak pesangon, aku punya hak gaji bulan ini. Bayu membuka aplikasi mobile bankingnya. Dia berniat memindahkan sisa uang di rekening gajinya ke rekening Rina untuk pegangan. Dia memasukkan PIN. Layar ponsel berkedip merah. Akses detail. User ID Anda diblokir. Silakan hubungi call center. Bayu melotot. Dia mencoba lagi. Hasilnya sama. Sialan, umpatnya. Dia beralih ke aplikasi kartu kredit online. Status kartu. Tidak aktif, block by a. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai menetes di dahi Bayu. Dia membuka dompetnya. Kosong. Tadi malam Arini sudah mengambil semua kartu fisik. Dia hanya punya uang tunai Rp50.000 di saku celana. 50.000. Untuk hidup dengan istri siri, mertua matre, dan bayi yang butuh susu mahal. Mas gimana? Tanya Rina lagi. Kali ini suaranya gemetar melihat wajah suaminya yang pucat pasi. Rekeningku diblokir semua, desis Bayu. Apa? Tante Ratna yang sedang meminum air putih langsung tersedak. Diblokir? Terus uang belanja gimana? Bapakmu butuh obat darah tinggi sore ini. Susu cucuku gimana? Ya mana aku tahu, Bu? Arini benar-benar gila. Bayu menjambak rambutnya sendiri frustrasi. Kok kamu nyalahin Arini? Om Hasan tiba-tiba bersuara dari pojok ruangan. Kamu kan laki-laki. Katanya direktur. Masa nggak punya simpanan lain? Jangan bilang kamu selama ini cuma ngandelin fasilitas istri sahmu. Kata-kata itu menohok ulu hati Bayu. Kenyataan pahit menamparnya. Ya, dia memang hanya mengandalkan fasilitas Arini. Tanpa Arini, dia nol besar. Tabungan pribadinya yang dia sisihkan diam-diam sudah habis dipakai untuk biaya persalinan Rina dan merenovasi atap rumah ini bulan lalu. Kita jual saja emas yang kemarin kamu kasih ke Rina. Usul Tante Ratna panik. Itu kan lumayan, ada kalung, ada gelang. Wajah Rina berubah pias. Dia memegang lehernya. Bu, kenapa? Mana kalungnya? Sini biar ibu jual ke pasar. Desak Tante Ratna. Kalungnya sudah Rina gadai minggu lalu buat bayar sisa cicilan panci ibu sama utang bapak di tempat judi. Cicit Rina pelan. Hening. Bayu menatap Rina tak percaya. Kamu gadai? Itu kan hadiah melahirkan dari aku? Belum juga sebulan. Ya habisnya ibu didatengin debt collector. Mas, aku takut. Rina membela diri sambil menangis. Rumah itu seketika terasa seperti neraka. Saling menyalahkan, saling berteriak. Bayi di kamar menangis kencang karena lapar, tapi tidak ada yang peduli. Susu habis. Uang tidak ada. Mobil ditarik. Harga diri hancur. Sementara itu, ratusan kilometer dari sana, di lantai 45 gedung perkantoran elit di Sudirman, Jakarta. Arini berdiri menghadap jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan hiruk-pikuk Jakarta. Di tangannya ada secangkir Earl Grey tea hangat. Ponselnya bergetar. Sebuah foto masuk via WhatsApp dari Pak Iman. Foto mobil Pajero hitam yang sedang diderek di jalan tol, dengan caption, "Misi selesai, Bu. Unit sudah diamankan."
Mantan direktur tidak bisa berkutik. Warga sekitar sudah tahu statusnya. Kunci rumah dinas dan laptop kantor juga sudah kami minta paksa tadi. Senyum tipis terukir di bibir Arini. Senyum yang tidak mencapai mata. Ini baru permulaan, Bayu, bisiknya pada pantulan dirinya di kaca. Kamu ambil perhiasanku, kamu ambil kasih sayangku. Sekarang, aku ambil duniamu. Pintu ruangannya diketuk. Desi, sekretarisnya, masuk dengan wajah cemas. Bu Arini, orang HRD sudah menyebarkan memo internal soal pemecatan Pak Bayu. Tapi, ada banyak klien yang menelepon, menanyakan kenapa Pak Bayu diganti mendadak di tengah proyek. Arini berbalik, meletakkan cangkirnya dengan anggun. Katakan pada klien, ujar Arini tenang, suaranya berwibawa, bahwa perusahaan sedang melakukan bersih-bersih dari oknum yang tidak memiliki integritas. Dan katakan juga, siapapun yang masih berhubungan bisnis dengan Bayu secara pribadi, akan saya blacklist dari semua proyek Arini Group selamanya. Desi menelan ludah, mengangguk cepat. Dia bisa melihat aura mengerikan dari bosnya hari ini. Aura seorang ratu yang baru saja memenggal kepala pengkhianat. Baik, Bu, laksanakan. Satu lagi, Des, tambah Arini sebelum Desi keluar. Siapkan pengacara terbaik kita. Saya mau gugatan cerai masuk ke pengadilan agama hari ini juga. Dan siapkan berkas laporan pidana untuk pasal pencurian dalam keluarga dan pemalsuan dokumen. Baik, Bu. Pintu tertutup. Arini kembali duduk di kursi kebesarannya. Dia membuka laci meja, mengambil foto pernikahan mereka yang selama ini dipajang di sana. Dia menatap wajah Bayu di foto itu. Dulu dia melihat cinta. Sekarang dia hanya melihat target. Arini merobek foto itu menjadi dua bagian. Tepat di tengah. Memisahkan dirinya dari parasit yang selama ini menggerogotinya. Potongan foto Bayu dia remas, lalu dia lempar ke tempat sampah di bawah meja. Selamat menikmati kemiskinan. Sayang, gumamnya. Di Bandung, matahari semakin tinggi, tapi bagi Bayu dan keluarga barunya, hari sudah menjadi gelap gulita. Bandung, pukul 10 pagi. Bayu menatap nanar jam tangan Tag Heuer di pergelangan tangannya. Ini adalah kado ulang tahun dari Arini 2 tahun lalu. Harganya puluhan juta. Namun hari ini, jam tangan mewah itu harus berakhir di sebuah toko emas pinggir jalan di daerah Cicadas. 2.500.000, Mas. Nggak ada surat-suratnya, saya nggak berani ambil tinggi. Takut barang curian, kata pemilik toko dengan nada curiga. Ini asli, Pak. Saya cuma lupa bawa kotaknya. Saya butuh uang tunai sekarang. Desak Bayu, keringat dingin membasahi punggungnya. Harga dirinya tercabik-cabik. Dulu dia masuk toko begini untuk membeli, bukan menjual seperti pengemis. Ya sudah, take it or leave it, jawab si pemilik toko acuh tak acuh. Dengan tangan gemetar menahan amarah, Bayu melepas jam tangan itu. Oke, mana uangnya? 2.500.000 rupiah. Hanya itu sisa harga dirinya. Cukup untuk ongkos bis ke Jakarta dan pegangan hidup beberapa hari. Dia harus kembali ke Jakarta. Dia harus menemui Arini. Dia yakin, jika dia bicara empat mata, memohon, dan menggunakan Dava sebagai alasan, hati Arini akan luluh. Arini mencintainya. Arini tidak mungkin tega membuangnya begitu saja. Mas, kamu mau pergi? Rina mencegatnya di depan pintu saat Bayu kembali ke rumah sebentar untuk mengambil tas kerjanya yang tersisa. Bayu menepis tangan Rina. Aku harus ke Jakarta. Harus lurusin ini semua. Kalau aku diam di sini, kita semua mati kelaparan. Kamu jagain anak itu. Tapi Mas, kalau Arini marah gimana? Dia istriku, Rin. Aku tahu cara menaklukkan dia. Paling dia cuma shock. Tunggu kabar dari aku. Doakan aku berhasil bujuk dia biar balikin fasilitas kita. Dengan keyakinan semu itu, Bayu melangkah pergi. Dia tidak naik mobil pribadi yang nyaman dengan AC dingin dan jok kulit. Dia naik ojek online ke terminal Leuwi Panjang, lalu berdesak-desakan masuk ke bis Prima Jasa kelas ekonomi. Sepanjang perjalanan di tol Cipularang, Bayu duduk terjepit di antara ibu-ibu yang membawa keranjang sayur dan seorang bapak tua yang batuk-batuk. Bau minyak angin dan keringat menyengat hidungnya. Bayu memejamkan mata,
Membayangkan AC dingin di ruang kerjanya dan aroma parfum Jo Malone yang biasa dipakai Arini. Sabar, Bayu. Ini cuma sementara. Nanti malam kamu akan tidur di kasur empukmu lagi. Batinnya menghibur diri. Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jakarta Selatan. Taksi online yang ditumpangi Bayu berhenti di depan gerbang hitam tinggi yang sangat dia kenal. Rumahnya. Istananya. Bayu turun dengan percaya diri. Dia berjalan menuju pintu gerbang kecil yang biasa tidak dikunci. Terkunci. Dia menekan bel intercom. Tidak ada jawaban. Dia menekan lagi, berkali-kali dengan tidak sabar. Akhirnya, pintu pos satpam terbuka. Pak Asep keluar, didampingi 2 orang sekuriti baru berbadan tegap yang tidak dikenal Bayu. Wajah Pak Asep yang biasanya ramah dan hormat, kini datar dan dingin. Bukakan gerbangnya, Pak Asep. Saya mau masuk. Panas nih, perintah Bayu, mencoba bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Pak Asep tidak bergerak. Dia berdiri di balik jeruji besi gerbang. Maaf, Pak Bayu. Sesuai instruksi Ibu Arini, Bapak dilarang masuk ke area properti ini. Apa? Saya tuan rumah di sini, Pak. Istri saya ada di dalam. Dava mana? Saya mau ketemu anak saya. Bayu mulai emosi. Tangannya mengguncang pagar besi. Ibu Arini sedang di kantor. Dan Dava sedang sekolah dan dijaga pengawal pribadi. Bapak tidak punya izin akses lagi, jawab Pak Asep tegas. Jangan konyol. Saya suaminya. Buka atau saya pecat kamu, ancam Bayu. Pak Asep tersenyum tipis. Senyum yang mengandung rasa kasihan sekaligus meremehkan. Bapak lupa? Bapak sudah tidak punya kuasa untuk memecat siapapun. SK pemecatan Bapak sudah turun. Bapak sekarang orang luar. Kurang ajar. Bayu mundur selangkah, wajahnya merah padam. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam berhenti di belakang Bayu. Seorang pria berpakaian rapi turun membawa map. Kurir dokumen. Maaf, apa benar ini kediaman Ibu Arini? Saya mencari Bapak Bayu Prawira juga, katanya alamatnya di sini, tanya kurir itu. Saya Bayu, sahut Bayu cepat. Ada apa? Oh, kebetulan sekali. Ini ada kiriman dokumen hukum dari kantor pengacara law firm Handoko Rekan, kuasa hukum Ibu Arini. Mohon tanda tangan di sini. Jantung Bayu berdegup kencang. Dia menandatangani resi itu dengan tangan gemetar, lalu merobek amplop coklat itu di tempat. Isinya 2 bundel dokumen. Gugatan cerai talak. Surat somasi tuntutan pengembalian aset. Mata Bayu membelalak membaca poin-poin dalam somasi itu. Arini menuntut pengembalian total senilai 2 miliar rupiah yang dihitung dari dugaan penggelapan dana rumah tangga, penggunaan kartu kredit untuk pihak ketiga, Rina, dan pencurian perhiasan. 2 miliar? Teriak Bayu histeris. Kertas itu nyaris robek dalam genggamannya. Gila. Dari mana aku dapat uang segitu? Itu urusan Bapak, sela Pak Asep dari balik pagar. Saran saya, Pak Bayu pergi dari sini sebelum saya panggil patroli polisi komplek. Ibu Arini sudah memberikan izin pada kami untuk menindak tegas jika Bapak membuat keributan. Bayu menatap rumah megah di depannya. Rumah yang dulu dia tinggali dengan bangga. Jendela kamar Dava tertutup rapat. Gorden kamar utamanya tertutup rapat. Dia terusir. Benar-benar terusir. Di kantor Arini, suasana hening mencekam. Arini duduk di ruang rapat, berhadapan dengan HRD manajer dan direktur keuangan. Di layar proyektor, terpampang data-data keuangan dan tunjangan karyawan. Sudah diproses semua, Bu? Tanya Arini tanpa basa-basi. Sudah, Bu, jawab HRD manajer. Status Pak Bayu di sistem sudah nonaktif. Akses email, akses server, dan ID card sudah diblokir permanen. Bagaimana dengan asuransi? Tanya Arini. Ini bagian terpenting. Untuk asuransi kesehatan swasta Allianz yang Ibu bayarkan preminya secara pribadi untuk keluarga besar, kami sudah mengirimkan surat pembatalan polis untuk nama-nama berikut. Bayu Prawira, Ratna Ningsih, Tante Ratna, Hasan Basri, Om Hasan, dan Rina Amalia. Arini mengangguk puas. Selama ini, dia menanggung asuransi kesehatan Tante Ratna yang sakit-sakitan dan Om Hasan yang sering sakit gula. Biayanya tidak sedikit,
jutaan rupiah per bulan. Arini membayarnya karena kasihan. Tarik semua, perintah Arini dingin. Biarkan mereka pakai BPJS kelas 3 kalau mau berobat. Saya tidak mau lagi membiayai kesehatan orang-orang yang membuat batin saya sakit. Baik, Bu. Oh ya, satu lagi. Direktur Keuangan menyela ragu-ragu. Soal kartu kredit tambahan Pak Bayu yang limitnya 500 juta itu, tagihan bulan ini sudah keluar. Ada transaksi besar di Bandung sebelum kartu diblokir. Arini mengangkat alis. Apa itu? Tarik tunai via mesin EDC di toko emas fiktif. Sepertinya Pak Bayu mencoba mencairkan limit kartu kredit menjadi uang tunai, gestun, sebesar 20 juta rupiah sesaat sebelum sistem memblokirnya kemarin malam. Arini tertawa miris. Cerdas juga dia. Mencuri di detik-detik terakhir. Masukkan itu ke dalam bukti tambahan untuk laporan polisi. Saya mau dia membusuk dengan utang. Ponsel Arini berbunyi. Panggilan dari nomor tidak dikenal. Dia tahu itu pasti Bayu meminjam telepon orang lain, karena nomor Bayu sudah dia blokir. Arini mengangkatnya, lalu menekan tombol loudspeaker. Halo? Rini. Tega banget kamu, Rin? Suara Bayu terdengar histeris di seberang sana, bercampur dengan suara bising jalan raya. Aku di depan rumah. Asep nggak bolehin aku masuk. Kamu apa-apaan kirim gugatan 2 miliar? Kamu mau bunuh aku? Arini menyandarkan punggungnya di kursi kulit yang nyaman, menatap kuku-kukunya yang terawat. Bunuh kamu? Tidak, Mas. Itu terlalu mudah. Jawab Arini tenang, suaranya terdengar jernih dan berwibawa di ruang rapat itu. Para manajernya menunduk. Pura-pura sibuk mencatat, ngeri mendengar nada bicara bos mereka. Kita bicara baik-baik, Rin. Aku hilaf. Demi Dava, Rin. Dava butuh papanya. Bayu mulai memainkan kartu asnya. Jangan sebut nama anakku dengan mulut kotormu. Potong Arini tajam. Dava baik-baik saja. Dia baru saja bilang dia senang karena mama akan membelikan robot baru. Dia bahkan tidak menanyakan kamu. Bohong. Aku mau ketemu anakku. Kamu mau ketemu Dava? Bol. Setelah kamu lunasi utang 2 miliar itu. Setelah kamu kembalikan perhiasan ibuku yang kamu curi untuk melacurkan diri dengan sepupuku. Dan setelah kamu membuktikan kamu layak jadi ayah. Rin tolong, aku nggak punya apa-apa lagi. Dompetku kosong. Jam tanganku udah dijual. Aku luntang-lantung di Jakarta. Kamu tega lihat suamimu jadi gelandangan? Suara Bayu mulai melunak, berubah menjadi rengekan menyedihkan. Arini terdiam sejenak. Hatinya sedikit bergetar. Bagaimanapun, laki-laki ini pernah dia cintai. Pernah tidur di sampingnya selama 5 tahun. Tapi kemudian bayangan Rina yang bersandar manja di bahu Bayu melintas lagi. Bayangan bayi itu. Arini menegaskan hatinya. Kamu tidak luntang-lantung. Bayu, kamu punya keluarga baru di Bandung. Kan? Pulanglah ke sana. Minta Rina mengurusmu. Katanya dia istri yang baik yang membuatmu merasa dihargai. Nah, sekarang saatnya dia buktikan baktinya saat kamu tidak punya uang. Rin. Oh ya, satu lagi, Mas. Asuransi kesehatan orang tuamu dan orang tua Rina sudah kuputus hari ini. Bilang sama Tante Ratna, kalau penyakit jantungnya kumat, jangan ke RS swasta lagi ya. Pakai puskesmas saja. Selamat menikmati hidup yang sederhana, sesuai keinginanmu. Klik. Arini mematikan sambungan telepon. Dia menatap para manajernya yang masih terdiam kaku. Rapat selesai. Kembali bekerja, kata Arini sambil berdiri dan merapikan blazernya. Dan pastikan, jika laki-laki itu berani menginjakan kaki di lobi kantor ini, seret dia keluar. Jangan pakai kekerasan fisik, cukup permalukan dia di depan umum. Arini berjalan keluar ruangan dengan langkah tegap. Tidak ada lagi air mata. Keputusannya sudah bulat. Sang ratu telah menjatuhkan titahnya, hukuman pengasingan dan pemiskinan total. Sementara itu, di trotoar panas Pondok Indah, Bayu terduduk lemas sambil memegang ponsel pinjaman tukang ojek. Lututnya goyah. Matanya menatap langit Jakarta yang kelabu. Asuransi diputus. Digugat 2 miliar. Diusir.
Ponsel di tangannya bergetar lagi. Pesan masuk dari Rina. Mas, Bapak, Om Hasan, pingsan pas dengar kabar dari tetangga kalau kamu dipecat. Sekarang mau dibawa ke RS. Transfer uang sekarang Mas, BPJS Bapak nunggak. Bayu melempar ponsel itu ke aspal saking frustrasinya, membuat tukang ojek pemilik ponsel berteriak marah. Weoi, ganti HP gua. Bayu merogoh saku, mengeluarkan lembaran uang terakhir sisa penjualan jam tangannya, memberikannya pada tukang ojek itu, lalu berlari tak tentu arah. Dia harus kemana? Ke Bandung tidak mungkin, di sana ada tagihan rumah sakit menunggu. Di Jakarta dia tidak punya tempat berteduh. Bayu akhirnya sadar. Dia tidak hanya kehilangan istri dan harta. Dia kehilangan pijakan bumi. Dia jatuh bebas ke dalam jurang yang dia gali sendiri. Jakarta, 2 hari setelah kejadian. Aku berdiri di tengah kamar tidur utama yang luas. Di sekelilingku, berserakan koper-koper dan kardus. Namun, kali ini aku tidak sedang mengemas barang untuk liburan romantis ke Eropa seperti tahun lalu. Aku sedang melakukan pembersihan total. Mbak Narti, panggilku pada asisten rumah tanggaku. Iya, Bu. Mbak Narti muncul dengan wajah sedih. Dia sudah bekerja padaku sejak aku masih gadis, dan dia ikut menangis saat aku menceritakan apa yang terjadi. Tolong ambilkan plastik sampah hitam yang besar. Yang trash bag ukuran jumbo. 5 atau 6 lembar, perintahku. Plastik sampah. Bu, buat apa? Bukannya baju-baju Pak Bayu masih bagus-bagus? Ada jas yang baru dibeli di Plaza Senayan bulan lalu. Aku menatap deretan jas mahal, kemeja sutra, dan celana branded milik Bayu yang tergantung rapi di lemari walk-in closet. Dulu, aku yang memilihkan semua itu. Aku yang ingin suamiku terlihat gagah dan berkelas. Tapi sekarang, melihat benda-benda itu hanya membuat perutku mual. Justru itu, Mbak. Sampah harus ditempatkan di tempat sampah. Jawabku dingin. Aku tidak sudi membelikan koper baru untuk pengkhianat. Masukkan semua bajunya ke plastik sampah. Jangan dilipat. Jejali saja sampai penuh. Lalu ikat yang kencang. Mbak Narti tertegun sejenak, lalu mengangguk paham. Ada kilat kepuasan di matanya. Siap, Bu. Biar Mbak kerjakan sekarang. Sekalian sepatu-sepatunya juga. Semuanya. Sepatu, sikat gigi, pakaian dalam, parfum. Jangan sisakan satu barang pun yang berbau dia di rumah ini. Kecuali... Aku berhenti sejenak, mataku tertuju pada sebuah kotak jam tangan kosong di laci. Barang-barang berharga yang dia beli pakai uangku. Itu akan kita sita sebagai barang bukti. Sore harinya, teras rumahku dipenuhi oleh tumpukan kantong plastik hitam besar yang menggelembung. Isinya adalah harga diri, Bayu. Pakaian-pakaian mahal yang kini diperlakukan tak lebih dari limbah rumah tangga. Aku memanggil jasa ekspedisi kargo. Kirim ke alamat ini di Bandung, kataku pada kurir sambil menyerahkan alamat rumah Rina. Pakai layanan yang paling lambat dan murah saja. Tidak usah diasuransikan. Setelah kurir itu pergi, aku merasa lega. Rumahku terasa lebih lapang. Udaranya lebih bersih. Aku kembali ke ruang kerja. Di sana, pengacaraku, Pak Handoko, sudah menunggu. Bu Arini, sapa Pak Handoko, pria parubaya yang sudah menangani legalitas perusahaan ayahku sejak dulu. Gugatan cerai sudah didaftarkan. Sidang pertama mungkin 2 minggu lagi. Tapi ada kabar menarik dari tim auditor kita. Apa itu, Pak? Kami menelusuri aliran dana dari rekening gaji Pak Bayu yang terhubung dengan payroll kantor. Ternyata, selama setahun ini, dia rutin mentransfer dana ke rekening atas nama CV. Hasan Jaya Abadi. Alisku bertaut. Hasan? Itu nama paman saya. Ayahnya Rina. CV apa itu? Itu CV bodong, Bu. Tidak ada izin usahanya. Alamatnya ya alamat rumah mereka di Bandung. Jadi, Pak Bayu seolah-olah membayar jasa konsultan atau vendor ke CV itu. Padahal itu cara dia mencuci uang untuk diberikan ke mertuanya tanpa terlihat mencurigakan di mutasi rekening pribadi kalau ibu cek sekilas. Aku mengepalkan tangan. Cerdas juga cara mereka mencuri. Berapa totalnya?
Sekitar 300 juta rupiah selama setahun. Itu di luar penggunaan kartu kredit. Aku tersenyum miring. Bagus. Tambahkan itu ke berkas tuntutan pidana. Pasal penggelapan dan pencucian uang. Saya mau Om Hasan juga terseret. Biar dia tahu rasanya main api dengan hukum. Baik, Bu. Arini, kamu yakin? Mereka paman dan bibimu? Tanya Pak Handoko hati-hati, layaknya seorang figur ayah. Aku menatap Pak Handoko lekat-lekat. Pak, mereka berhenti menjadi paman dan bibiku saat mereka membiarkan anak mereka tidur dengan suamiku. Sekarang, mereka hanyalah target. Sementara itu, di Bandung, langit sudah gelap ketika Bayu turun dari angkot di depan gang rumah Rina. Penampilannya kacau. Kemejanya kusut, wajahnya berminyak dan kusam, matanya merah kurang tidur. Dia berjalan gontai menyusuri gang sempit itu. Perutnya berbunyi nyaring. Dia belum makan sejak pagi, hanya minum air mineral gelas. Uang hasil jual jam tangan sudah menipis karena ongkos perjalanan yang ternyata tidak murah, dan sempat ditipu calo di terminal Jakarta. Sesampainya di depan rumah, Bayu melihat keramaian. Bukan keramaian pesta, tapi keramaian orang panik. Pintu depan terbuka lebar. Terdengar suara tangisan Tante Ratna. Bapak, sadar, Pak. Bayu mempercepat langkahnya masuk ke dalam. Di ruang tengah, Om Hasan terbaring di atas sofa, napasnya tersengal-sengal, wajahnya pucat pasi. Rina sedang memijat kaki ayahnya sambil menangis. Kenapa ini? Tanya Bayu kaget. Semua mata tertuju padanya. Mata Tante Ratna yang basah langsung menyala saat melihat Bayu. Bayu, syukur kamu pulang, seru Tante Ratna. Dia langsung menyambar tangan Bayu. Bapak kolaps lagi. Tadi siang sempat sadar, tapi sore ini pingsan lagi karena mikirin mobil yang ditarik itu. Kita harus bawa ke rumah sakit sekarang. Panggil ambulans VIP, Bayu. Bapak nggak bisa kalau di bangsal biasa, berisik. Bayu terdiam kaku. Ambulans VIP? Rumah sakit swasta? Mas, cepetan, desak Rina. Kasihan Bapak. Kamu masih punya uang kan? Atau kartu kreditmu sudah bener lagi? Bayu menelan ludah yang terasa pahit. Saat inilah dia harus menjatuhkan bom waktu itu. Rin, Bu. Suara Bayu parau. Kita nggak bisa ke rumah sakit swasta. Kenapa? Kamu pelit sama mertua sendiri? Bentak Tante Ratna. Bukan pelit, Bu. Aku nggak punya uang. Teriak Bayu frustrasi, meledakkan emosi yang dia tahan seharian. Arini memblokir semuanya. Rekeningku nol, kartu kreditku mati. Asuransi kesehatan bapak dan ibu yang dibayar Arini juga sudah diputus hari ini. Kalau mau ke rumah sakit, kita harus pakai BPJS dan antri di UGD umum. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu. Hanya suara napas berat Om Hasan yang terdengar. Wajah Tante Ratna berubah dari panik menjadi murka. Wajah ibu mertua yang penyayang, itu runtuh seketika, digantikan wajah asli wanita matre yang kecewa berat. Apa? Pekik Tante Ratna. Jadi kamu pulang ke sini nggak bawa apa-apa? Kamu dipecat, mobil ditarik, uang nggak ada? Terus kamu gunanya apa jadi suami anakku? Hati Bayu mencelos. Kalimat itu. Kalimat yang sama persis dengan ketakutannya. Bu, kok ibu ngomong gitu? Aku ini masih Bayu, mantu ibu. Mantu kalau nggak ada duitnya buat apa? Tante Ratna melempar bantal sofa ke arah Bayu. Kamu pikir Rina mau nikah siri sama kamu kalau kamu miskin? Dia itu masih muda, cantik. Banyak yang mau sama dia. Kita terima kamu karena kamu janjiin hidup enak. Bayu menoleh ke arah Rina, berharap pembelaan. Rin, kamu cinta sama aku kan? Bukan karena uang kan? Rina menunduk, menghindari tatapan Bayu. Dia sibuk mengelap ingusnya. Mas, kalau bapak kenapa-kenapa gara-gara nggak dapat perawatan bagus, aku nggak bisa maafin mas. Mas kan laki-laki, harusnya mas punya simpanan dong. Jangan semua dipegang Arini. Mas bodoh banget sih jadi suami. Bayu mundur selangkah, menabrak tembok. Rasanya lebih sakit daripada saat diusir Satpam Arini. Di Jakarta, dia dianggap raja, tapi dia merasa jadi bawahan. Di sini,
Dia pikir dia raja, ternyata dia hanya ATM berjalan. Dan saat ATM itu rusak, dia ditendang. Jadi, selama ini, Bayu tertawa sumbang, matanya berkaca-kaca. Kalian cuma manfaatin aku? Mas Bayu hebat. Mas Bayu pinter. Itu semua cuma karena uang Arini yang aku bawa ke sini. Ya iyalah, sahut Tante Ratna ketus. Sekarang jangan banyak drama. Panggilin taksi online. Kita bawa bapak ke RSUD. Pakai uang sisa kamu tadi. Masih ada kan? Dengan hati hancur, Bayu memesan taksi online. Malam itu, dia menghabiskan waktu di ruang tunggu UGD RSUD yang penuh sesak, bau obat, dan suara rintihan pasien. Om Hasan akhirnya mendapat kamar di kelas 3. Satu kamar berisi 6 pasien. Panas dan pengap. Tante Ratna terus-menerus mengomel. Duh, panas banget. Kipas anginnya mati. Kasur keras. Coba kalau si Arini nggak kejam, kita pasti sudah di kamar VIP yang ada TV-nya. Bu, sudahlah. Malu didengar orang, bisik Rina. Bayu duduk di lantai koridor rumah sakit, bersandar pada dinding dingin. Dia lapar, tapi tidak berani beli makan karena uangnya tinggal 50.000 untuk pegangan besok. Tiba-tiba ponsel Rina berbunyi. Ada notifikasi paket datang di rumah. Siapa kirim paket malam-malam? Gumam Rina yang duduk di kursi tunggu. Dia menelepon tetangga sebelah rumah untuk mengecek. Halo, Bu Tejo? Ada paket ya di depan rumah? Suara Bu Tejo terdengar kencang, bahkan Bayu bisa mendengarnya samar-samar. Iya, Neng Rina. Gede banget paketnya. Ada 6 karung plastik item numpuk di teras. Baunya sih wangi parfum laki-laki, tapi bungkusnya plastik sampah. Tulisannya, pengembalian barang bekas dari Jakarta. Rina mematikan telepon, menatap Bayu dengan tatapan horor. Mas, Arini kirim baju-baju kamu. Bayu mengangkat wajahnya. Bagus dong, aku nggak bawa baju ganti. Dia kirim pakai plastik sampah. Mas, plastik sampah hitam. Rina menekankan kata itu. Tetangga semua lihat. Kita jadi bahan tontonan lagi. Bayu memejamkan mata. Arini benar-benar tahu cara menghinanya tanpa perlu berkata-kata. Arini mengirim pesan jelas. Bagi saya, kamu dan barang-barangmu sekarang setara dengan sampah. Besok. Bayu berkata lirih, suaranya serak. Besok aku akan cari kerja di Bandung. Apa saja. Aku akan buktikan aku bisa bangkit. Rina menatapnya skeptis. Kerja apa, Mas? Di Bandung susah cari kerja kalau ijazah Mas ditahan di perusahaan Arini. Mas kan cuma lulusan D3, baru S1 ekstensi kemarin ijazahnya juga ada di brankas Arini kan? Bayu terdiam. Benar. Semua dokumen pentingnya ada di brankas rumah Pondok Indah. Dan dia tidak punya akses ke sana. Aku akan jadi supir taksi online kalau perlu. Atau buruh? Jawab Bayu putus asa. Apa? Tante Ratna yang baru keluar dari kamar rawat inap mendengar itu. Anakku nikah sama supir taksi? Ogah. Jangan bikin malu keluarga, Bayu. Mending kamu sujud kaki Arini minta maaf sana. Ibu tadi bilang Arini kejam. Sekarang nyuruh aku balik. Ya demi duitnya lah. Kamu ini laki-laki nggak punya harga diri banget sih. Dibujuk dikit aja nggak bisa. Malam itu, di lorong rumah sakit yang dingin, Bayu menyadari bahwa neraka yang sesungguhnya bukan dipecat dari perusahaan. Neraka sesungguhnya adalah terkurung bersama orang-orang yang dia pikir mencintainya, padahal hanya mencintai isi dompetnya yang kini kosong melompong. Dan nun jauh di Jakarta, Arini sedang tidur nyenyak di ranjang king size-nya, memeluk guling, dengan senyum damai menghiasi wajahnya. Permainan baru saja memasuki babak yang lebih seru. 1 minggu telah berlalu sejak tragedi Pajero. 1 minggu yang terasa seperti 1 abad bagi Bayu. Bandung tidak lagi sejuk baginya. Kota ini terasa panas, menyesakan, dan penuh debu. Bayu duduk di pinggir trotoar Pasar Baru, menyeruput kopi saset di gelas plastik yang rasanya terlalu manis. Pakaiannya bukan lagi setelan jas rapi wangi laundry mahal. Dia mengenakan kaos partai lusuh dan celana jeans yang sudah 3 hari tidak dicuci. Mas, jadi narik nggak? Tegur seorang pria bertato di sebelahnya, pemilik akun ojek online yang disewa Bayu secara ilegal.
Jadi, Bang, sebentar, kaki saya kram, jawab Bayu sambil memijat betisnya. Ya, Bayu Prawira, mantan direktur operasional yang biasa duduk di kursi ergonomis seharga 10 juta, kini menjadi joki ojek online. Dia menyewa akun orang lain karena akun pribadinya tidak bisa didaftarkan, KTP dan SIM-nya tertinggal di brankas rumah Arini, dan dia tidak punya uang untuk mengurus surat kehilangan. Pendapatannya menyedihkan. Seharian narik di tengah macetnya Bandung, dia hanya membawa pulang bersih Rp50.000 setelah dipotong setoran ke pemilik akun dan bensin. Rp50.000. Jumlah yang dulu biasa dia berikan sebagai tip parkir valet di Mall Jakarta. Cepetan. Itu ada orderan masuk arah Dago, bentak si pemilik akun. Bayu bergegas naik ke motor bebek butut itu. Helmnya bau apek, membuatnya mual. Tapi dia tidak punya pilihan. Di rumah kontrakan, maksudku, rumah Rina, susu bayi sudah habis total. Kemarin Rina terpaksa memberinya air tajin, air rebusan beras, dicampur gula sedikit karena bayi itu terus menangis kelaparan. Bayangan wajah anaknya yang memerah karena menangis membuat hati Bayu perih. Tapi rasa perih itu bercampur dengan rasa benci. Benci pada keadaan, benci pada Arini, dan diam-diam mulai membenci Rina. Sementara itu, di rumah Rina, suasana di dalam rumah lebih mirip kapal pecah. Tante Ratna sedang memarahi Rina di dapur. Kamu tuh gimana sih, Rin? Masak nasi aja lembek begini. Bapakmu lagi sakit gigi, maunya bubur yang enak, bukan nasi benyek, omel Tante Ratna. Ya ibu bantuin dong. Rina kan lagi nyuci popok kain. Balas Rina tak kalah sengit. Karena tidak mampu beli popok sekali pakai, diapers, Rina harus kembali ke cara lama. Popok kain yang harus dicuci setiap kali ompol. Tangannya yang dulu mulus berkat perawatan salon yang dibayari Arini, kini kasar dan pecah-pecah terkena deterjen murah. Heh, berani kamu ngelawan orang tua? Ini semua gara-gara kamu gak becus jaga suami. Coba kalau kamu pinter dikit servis si Bayu, pasti dia masih bisa morotin Arini. Kok nyalahin Rina terus sih? Ibu juga yang nyuruh-nyuruh nikah siri. To. Assalamualaikum. Paket Jumat berkah. Rina dan Tante Ratna saling pandang. Jumat berkah? Biasanya ada pembagian nasi kotak gratis dari masjid atau donatur. Mata Tante Ratna langsung berbinar. Gratisan adalah kata favoritnya saat ini. Sebuah truk box besar berwarna putih terparkir di mulut gang. Beberapa orang berseragam rapi dengan logo catering ternama sedang sibuk membagikan kotak nasi mewah dan bingkisan sembako kepada para tetangga. Bu Tejo, Bu RT, dan tetangga-tetangga lain tampak sumringah memeluk kantong beras 5 kg dan kotak nasi yang terlihat mahal. Wah, ada apa ini Pak? Tanya Rina antusias, berharap dia juga kebagian. Lumayan, bisa hemat uang makan hari ini. Seorang pria yang memimpin pembagian itu menoleh. Rina mengenalnya. Itu Pak Iman, orang kepercayaan Arini yang minggu lalu menarik mobil Pajero. Senyum Rina langsung lenyap. Kakinya gemetar mundur. Pak Iman tersenyum ramah, tapi matanya dingin. Dia berjalan mendekati pagar rumah Rina, diikuti tatapan penasaran para tetangga yang sedang berkumpul. Selamat siang, Bu Rina, Bu Ratna, sapa Pak Iman sopan namun keras. Mau apa lagi kamu kesini? Mau narik rumah ini juga? Tanya Tante Ratna defensif, muncul di belakang Rina. Oh, tidak, Bu. Tenang saja. Rumah ini kan bukan aset Bu Arini. Meskipun renovasi atap dan keramiknya pakai uang Bu Arini, sindir Pak Iman halus, yang langsung disambut bisik-bisik tetangga. Kami kesini dalam rangka syukuran. Lanjut Pak Iman, suaranya dikeraskan agar seluruh gang dengar. Syukuran apa? Tanya Bu RT yang berdiri di dekat situ sambil memeluk beras. Pak Iman berdeham, lalu mengeluarkan sebuah kertas brosur yang ditempel di setiap kotak nasi. Ibu Arini mengadakan syukuran besar-besaran hari ini di 3 panti asuhan dan juga di lingkungan ini. Judul syukurannya adalah Syukuran Buang Sial dan Terbebas dari Pengkhianat. DG. Wajah Rina pucat pasi, seputih tembok. Maksudnya? Tanya Bu Tejo kepo. Pak Iman menjelaskan dengan lantang, layaknya orator. Ibu Arini sangat bersyukur kepada Tuhan, karena akhirnya kebusukan yang selama ini ditutup-tutupi terbongkar. Beliau bersyukur telah dijauhkan dari suami yang berzina,
dan sepupu yang menusuk dari belakang. Jadi, sebagai bentuk rasa syukur karena lepas dari parasit, Bu Arini berbagi rezeki dengan warga di sini yang selama ini mungkin tidak tahu fakta sebenarnya. Pak Iman menatap Rina tajam. Oh ya, Bu Rina. Maaf, khusus untuk rumah ini, tidak ada jatah sembako ya. Karena menurut Bu Arini, kalian sudah mengambil jatah kalian lebih dulu selama setahun ini lewat uang haram suami beliau. Jadi, jatah hari ini untuk tetangga yang jujur-jujur saja. Kerumunan warga meledak. Astagfirullah. Jadi bener gosipnya? Si Rina pelakor? Ya ampun, tega banget ya. Padahal Bu Arini baik banget sering kasih sumbangan ke sini dulu. Pantesan mobilnya ditarik. Makan uang istri sah ternyata. Ih, amit-amit. Jangan dekat-dekat rumah itu nanti ketularan sial. Rina merasa seperti ditelanjangi di depan umum. Tatapan para tetangga yang biasanya ramah kini berubah menjadi tatapan jijik, merendahkan, dan penuh penghakiman. Bubar. Bubar kalian. Jangan percaya sama dia. Teriak Tante Ratna histeris, mencoba mengusir kerumunan. Tapi tidak ada yang takut padanya lagi. Wibawanya sudah hilang bersama hilangnya uang menantunya. Halah, Bu Ratna. Nggak usah galak-galak. Udah miskin, sombong lagi. Balikin tuh duit Bu Arini, celetuk seorang ibu-ibu pedagang sayur. Dasar keluarga nggak tahu diri, tambah yang lain. Pak Iman tersenyum puas. Tugasnya selesai. Arini tidak perlu mengotori tangannya sendiri. Sanksi sosial jauh lebih kejam daripada penjara. Di lingkungan kampung yang padat seperti ini, cap, pelakor, dan maling adalah hukuman mati sosial. Tidak akan ada lagi yang mau meminjamkan uang, tidak ada yang mau mengundang kehajatan, bahkan tukang sayur pun mungkin enggan berhenti di depan rumah. Permisi, Bu Rina. Selamat menikmati hasil perbuatan Anda, ucap Pak Iman, lalu memberi isyarat pada timnya untuk bubar. Truk box itu pergi, meninggalkan jejak kehancuran yang tak terlihat namun nyata. Rina lari masuk ke dalam rumah, membanting pintu, dan melosot di baliknya sambil menangis meraung-raung. Malu, Bu. Malu. Aku nggak berani keluar rumah lagi, jerit Rina. Tante Ratna terduduk lemas di sofa. Kali ini dia tidak bisa marah. Dia tahu, mereka sudah tamat. Di kampung ini, mereka sudah mati. Sore harinya, menjelang maghrib, Bayu pulang dengan tubuh remuk redam. Dia membawa kantong plastik berisi nasi bungkus murah, nasi kucing, dan 2 sachet susu kental manis untuk anaknya. Saat dia membelokkan motor sewaan masuk ke gang, dia merasakan atmosfer yang aneh. Biasanya, bapak-bapak di pos ronda akan menyapanya, "Sore, Pak Bayu," dengan hormat. Tapi kali ini, saat Bayu lewat, mereka membuang muka. Ada yang meludah ke tanah dengan sengaja. "Cuy, laki-laki nggak punya kemaluan," gumam salah satu bapak-bapak itu cukup keras. Bayu mengerutkan kening. Bingung. Dia memarkirkan motor di depan rumah Rina. Di pagar rumahnya, ada tempelan kertas. Dia mendekat untuk membacanya. Itu adalah stiker yang dilepas dari kotak nasi pemberian Arini tadi siang. Seseorang, mungkin tetangga yang iseng, menempelkannya di pagar rumah Rina. Mohon doanya untuk Ibu Arini keluarga. Syukuran terbebas dari zina dan pengkhianatan. Semoga para pengkhianat segera sadar dan bertaubat. Darah Bayu mendidih, tapi sekaligus membeku. Dia masuk ke rumah dengan langkah berat. Di dalam, suasana gelap. Lampu belum dinyalakan padahal hari sudah senja. "Rin? Bu?" panggil Bayu. Rina duduk di sudut ruang tamu, matanya bengkak. "Kamu baca di depan?" tanya Rina lirih, suaranya serak. Bayu mengangguk lemah. Dia meletakkan bungkusan nasi kucing di meja. "Itu Arini yang kirim?" "Siapa lagi?" Rina tiba-tiba meledak. Dia berdiri, menyambar bungkusan nasi itu dan melemparnya ke dada Bayu. "Gara-gara kamu, Mas, gara-gara kamu gak becus urus istrimu, sekarang satu kampung ngehina aku. Aku dibilang pelakor. Ibu dibilang matre. Kita gak punya muka lagi di sini. Kok nyalahin aku lagi?" Bayu balas membentak. Lelahnya seharian bekerja kasar membuatnya tak lagi punya sabar.
Aku udah kerja seharian jadi tukang ojek. Panas-panasan, diomelin penumpang, demi beli susu anakmu. Kamu di rumah cuma nangis. Kerja? 50.000 kamu bilang kerja? Rina tertawa histeris, tawa yang terdengar gila. Dulu Arini kasih aku jajan 5 juta sebulan cuma buat skincare. Sekarang kamu kasih 50.000 buat makan satu keluarga? Sadar diri dong, Mas. Kamu itu nol tanpa Arini. Diam kamu. Plah. Satu tamparan keras mendarat di pipi Rina. Hening. Bayu menatap tangannya sendiri dengan gemetar. Dia tidak pernah memukul wanita seumur hidupnya. Arini tidak pernah dia sentuh dengan kasar. Tapi wanita di depannya ini, mulutnya begitu berbisa hingga memancing iblis dalam diri Bayu keluar. Rina memegang pipinya yang memerah. Matanya membelalak tak percaya. Kamu nampar aku? Desis Rina. Aku. Rin, maaf aku nggak sengaja. Bayu mencoba mendekat. Pergi, jerit Rina. Keluar kamu dari sini. Laki-laki grey. Udah miskin, kadet lagi. Pergi. Tante Ratna berlari keluar dari kamar mendengar keributan itu. Melihat Rina menangis memegang pipi, dia langsung mengambil sapu ijuk. Heh. Kamu apain anakku? Berani-beraninya ya? Udah numpang, nggak ngasih duit, main tangan. Keluar. Keluar nggak? Tante Ratna memukulkan sapu ijuk itu ke tubuh Bayu bertubi-tubi. Debu-debu kotor berterbangan. Bayu menangkis pukulan itu dengan lengan. Rasa sakit fisik tak seberapa dibanding rasa sakit hatinya. Dia diusir. Lagi. Oke. Aku pergi. Teriak Bayu. Kalian pikir enak hidup sama kalian? Kalian semua parasit. Nyesel aku. Nyesel aku hianatin Arini demi perempuan murah kayak kamu. Bayu menyambar jaket ojeknya, lalu berlari keluar rumah. Dia menyalakan motor sewaannya dengan kasar dan memacu kendaraan itu, membelah malam Bandung yang dingin. Dia tidak punya tujuan. Ke Jakarta ditolak. Di Bandung diusir. Tetangga menghina. Uang habis. Bayu menghentikan motornya di jembatan Pasupati. Dia menatap lampu-lampu kota di bawah sana. Ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi email masuk. Dari HRDPT. Arini Karya Utama Subjek, tagihan ganti rugi perusahaan A tuntutan perdata. Dia membukanya. Lampiran surat resmi dari pengadilan. Arini menuntut penyitaan aset pribadi Bayu jika tidak bisa membayar 2 miliar. Masalahnya, Bayu tidak punya aset pribadi. Semua atas nama Arini atau sudah dijual. Ancaman penjara di depan mata. Bayu merosot duduk di trotoar jembatan, menjambak rambutnya sendiri, dan menangis meraung-raung di tengah deru kendaraan yang lalu lalang. Dia ingat wajah Arini yang tersenyum manis saat menyambutnya pulang kerja dulu. Mas capek ya? Aku pijitin ya? Mau makan apa? Surga itu pernah ada di genggamannya. Dan dia membakarnya hanya demi nafsu sesaat dan ego yang rapuh. Sekarang, abunya pun tak tersisa. Malam itu, di bawah jembatan Pasupati, Bayu tidak sempat meratapi nasibnya terlalu lama. Karma bekerja lebih cepat daripada yang dia bayangkan. Sebuah mobil patroli polisi berhenti tepat di depannya. Lampu rotarinya yang menyilaukan memecah kegelapan malam. 2 orang petugas berseragam turun, didampingi oleh Pak Iman yang wajahnya tampak puas. Saudara Bayu Prawira? Tanya polisi itu tegas. Bayu mendongak, matanya sembab dan merah. Iya, Pak. Anda kami tangkap atas dugaan tindak pidana penggelapan dana perusahaan PT Arini Karya Utama senilai 2,3 miliar rupiah, serta pemalsuan dokumen dan pencurian aset berharga. Bayu gemetar hebat. Pak, tolong Pak, saya bisa jelaskan ini salah paham suami istri. Jelaskan saja di kantor polisi. Borgol. Kle. Bunyi logam dingin yang mengunci pergelangan tangannya, menjadi suara paling mengerikan yang pernah didengar Bayu. Dia diseret masuk ke mobil patroli layaknya kriminal kelas 3. Tidak ada jas mahal, tidak ada Pajero, tidak ada wibawa. Hanya seorang laki-laki pecundang yang menangis memanggil nama ibunya. Dari kejauhan, beberapa pengendara motor berhenti untuk menonton. Bayu menunduk dalam-dalam, berharap tidak ada yang mengenalinya. Tapi di era media sosial,
harapan itu sia-sia. Seseorang merekam kejadian itu. Besok pagi, wajahnya akan viral dengan judul, "Mantan Direktur ditangkap polisi, gelapkan uang istri demi hidupi pelakor." 3 hari kemudian, di rumah Rina. Berita penangkapan Bayu menyebar seperti api di ladang kering. Di gang sempit rumah Rina, gunjingan tetangga semakin menjadi-jadi. Udah denger belum? Si Bayu di penjara loh. Ancamannya 5 tahun. Syukurin. Udah numpang hidup, serakah lagi. Di dalam rumah, suasana lebih mirip rumah duka daripada rumah tangga. Om Hasan, yang baru pulang dari RSUD dengan kondisi stroke ringan sebelah kiri, sehingga bicaranya pelo, hanya bisa menatap kosong ke langit-langit. Tante Ratna duduk di lantai, menghitung uang receh sisa belanja. Wajahnya yang dulu selalu angkuh kini kusam, dan keriputnya makin terlihat. "Rin?" panggil Tante Ratna lemah. "Beras abis. Token listrik bunyi terus. Gimana ini?" Rina sedang menyusui bayinya sambil melamun. "Rina nggak tahu, Bu," jawabnya putus asa. "Mas Bayu di penjara. Kita nggak punya siapa-siapa lagi. Kamu cari kerja sana. Apa kek? Nyuci baju tetangga, gosok, atau jadi pelayan toko?" bentak Tante Ratna, meski suaranya tak lagi bertenaga. "Ibu gila? Rina ini sarjana. Rina ini cantik. Masa jadi babu? Sarjana tapi nganggur buat apa? Cantik tapi jadi pelakor, siapa yang mau nerima?" Pertengkaran itu terhenti ketika seseorang menggedor pintu rumah dengan kasar. "Dok, dok, dok, keluar, bayar utang." Itu suara rentenir keliling. Tante Ratna meminjam uang minggu lalu untuk biaya berobat Om Hasan, karena tidak punya BPJS, setelah diputus Arini. Rina mengintip dari jendela. Ada 3 penagih utang berwajah garang. "Bu, mereka bawa linggis," bisik Rina ketakutan. "Ya Tuhan, Arini, tolong kami." Tante Ratna menangis menyebut nama keponakannya yang dulu dia hianati. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Dulu, Arini adalah payung mereka saat hujan. Sekarang, mereka sendiri yang merobek payung itu dan kedinginan saat badai datang. Hari itu berakhir dengan Rina dan Tante Ratna menyerahkan satu-satunya aset berharga yang tersisa. Motor NMAX milik Rina, yang cicilannya dibayar Bayu pakai uang Arini, diambil paksa oleh rentenir. Kini, mereka benar-benar tidak punya kendaraan. Kaki mereka harus kembali memijak aspal panas, berjalan kaki kemana-mana, menanggung malu setiap berpapasan dengan tetangga. 2 tahun kemudian, Jakarta berubah, begitu juga Arini. Gedung perkantoran PT Arini Karya Utama kini menempati 3 lantai penuh di kawasan SCBD. Perusahaan berkembang pesat sejak parasit dibersihkan. Keuntungan melonjak, proyek-proyek besar berhasil dimenangkan. Arini berjalan anggun melintasi lobi kantornya. Dia mengenakan setelan blazer putih gading yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Aura kepemimpinan memancar kuat darinya. Tidak ada lagi jejak kesedihan di matanya. Yang ada hanya ketegasan dan ketenangan seorang wanita yang telah berdamai dengan masa lalu. "Selamat pagi, Bu Arini," sapa resepsionis dengan hormat. "Pagi, Siska. Ada jadwal apa pagi ini?" "Ada tamu yang memaksa bertemu ibu sejak jam 8 pagi. Katanya saudara jauh dari Bandung. Namanya Ibu Rina." Langkah Arini terhenti sejenak. Rina. Nama itu sudah lama tidak didengarnya. Dia bawa anak kecil. Pakaiannya lusuh sekali, kasihan satpam mau ngusir. Kata resepsionis itu ragu. Rina duduk di sofa, terlihat jauh lebih tua dari usianya. Tubuhnya kurus kering, kulitnya hitam terbakar matahari. Dia mengenakan baju batik yang warnanya sudah pudar. Di pangkuannya, seorang balita laki-laki kurus sedang memakan biskuit murahan dengan lahap. Itu Rina. Wanita yang 2 tahun lalu menantangnya dengan sombong, mengklaim bahwa dia lebih berhak atas Bayu. Arini membuka pintu. Rina langsung berdiri saat melihat Arini. Matanya berkaca-kaca. "Mbak Rini," panggilnya dengan suara serak. Dia hendak maju memeluk, tapi tatapan dingin Arini membuatnya terpaku di tempat. "Ada perlu apa?" tanya Arini datar.
Dia tidak mempersilakan Rina duduk kembali. Rina terisak, lalu tiba-tiba bersimpuh di kaki Arini. Dia bersujud di lantai marmer yang dingin. "Mbak, tolong aku. Mbak, tolong ampuni aku." Tangis Rina pecah. "Aku nggak kuat, Mbak. Hidupku hancur. Mas Bayu masih di penjara 3 tahun lagi. Bapak meninggal bulan lalu karena stroke nggak ada obat. Ibu sekarang sakit-sakitan di kontrakan petak." Arini diam, menatap puncak kepala Rina tanpa emosi. Kabar kematian Om Hasan tidak mengejutkannya. Terus? Aku cuma butuh kerjaan, Mbak. Apa aja. Jadi tukang sapu di sini juga nggak apa-apa. Atau, tolong pinjami aku uang buat makan anakku. Kasihan keponakanmu, Mbak, dia nggak salah." Rina mengangkat anaknya, mencoba menggunakan kartu anak untuk meluluhkan hati Arini. Arini menatap anak laki-laki itu. Wajahnya mirip Bayu. Anak itu menatap Arini dengan mata polos. Dulu, Arini mungkin akan langsung memeluk anak itu dan memberinya segalanya. Tapi Arini ingat, anak ini lahir dari pengkhianatan yang nyaris membunuhnya. Arini mundur selangkah, melepaskan kakinya dari pegangan Rina. "Rina," suara Arini tenang namun menusuk. 2 tahun lalu, kamu bilang kamu istri yang lebih baik. Kamu bilang kamu berhak bahagia di atas penderitaanku. Kamu mengambil suamiku, kamu mengambil uangku, kamu dan orang tuamu menghinaku. Aku hilaf, Mbak. Aku bodoh." "Kebodohan bukan alasan untuk dimaafkan, Rina. Itu pilihan," potong Arini. "Kamu datang ke sini minta kerja? Di perusahaanku? Maaf, perusahaanku hanya menerima orang-orang jujur. Bukan pengkhianat." Arini membuka tasnya, mengambil dompet. Dia mengeluarkan 5 lembar uang 100.000. "Ini bukan pinjaman. Dan ini bukan tanda aku memaafkanmu. Ini sedekah. Anggap saja aku sedang memberi makan kucing jalanan." Arini menjatuhkan uang itu ke lantai, tepat di depan lutut Rina. "Ambil uang ini, belikan makan anakmu, lalu pergi dari sini dan jangan pernah tunjukkan wajahmu di hadapanku atau Dava lagi. Jika kamu berani mendekati Dava, aku akan pastikan kamu menyusul suamimu ke penjara." Rina menatap uang di lantai dengan gemetar. Harga dirinya hancur lebur. Dia harus memungut uang dari lantai seperti pengemis dari wanita yang dulu dia hina. Dengan tangan gemetar, Rina memungut uang itu. Air matanya menetes ke lantai. "Makasih, Mbak." Cicitnya. "Pergi. Satpam akan mengawalmu keluar," kata Arini sambil berbalik badan. 1 bulan kemudian. "Mama, Om Adrian janji mau ajarin Dava selancar besok," seru Dava riang. Arini tersenyum, berjalan mendekati mereka. "Oh ya? Dava berani?" "Berani dong. Dava kan jagoan Mama." Adrian menatap Arini dengan tatapan teduh. "Dava anak yang pintar, Rini. Kamu mendidiknya dengan luar biasa sendirian.